itu kenalan kita ataupun ketika itu, eee, blend prospeknya kita gitu ya, kalau ketika kita pengen ngubungin orang-orang yang ada di medsos kita gitu ya, kadang-kadang mereka juga nggak langsung bales gitu ya. Jadi memang kita butuh yang namanya waktu untuk menunggu mereka kapan ngebales kita gitu ya. Jadi harus sabar teman-teman ya. Iya, Jadi nggak betul. secepat itu juga meskipun ini zaman now semuanya serba digital gitu ya. Tetap butuh yang namanya waktu untuk kita sabar gitu teman-teman. Nah, yang penting gitu C, kita sudah punya mentalnya sudah oke, waktunya sudah oke. Tapi kalau yang satu ini juga nggak dipersiapkan dengan baik gitu ya, nggak bisa. Apa itu? Pengetahuan ya rekan-rekan ya. Ini penting banget loh C. Karena Iya, gimana betul. caranya gitu ya kita mau ngubungin orang gitu ya, dihubungin oke lah bisa ya kita ngubungin orang, kita DM-in orang. Tapi ketika orang tanya, emang madu itu fungsinya buat apa gitu ya, kita bingung C, pokok bagus aja gitu ya, karena kita nggak ngerti gitu emang madu kita sebagus apa gitu ya, ketika orang tanya bisnis kamu emang gimana sistemnya, bingung deh gitu kan, karena Mm-mm. apa, belum tahu bisnis plannya kita gitu loh. Jadi bener-bener kita harus mempersiapkan yang namanya pengetahuannya. Nah, untuk kita mempersiapkan pengetahuannya ini ada beberapa hal loh C ya yang mau kita Iya. sharingin ke teman-teman yang penting banget untuk diikuti nih C. C boleh deh sharing. Apa sih pengetahuan apa sih, seperti apa sih yang perlu kita siapin gitu C? Ya, benar banget ya. Kalau dulu kita ketemu orang itu bisa langsung, misalnya eh kita bawa kayak kalender ya. Kalau zaman dulu itu kayak kalender terus tulisannya tuh udah kayak kalau zaman sekarang sih kayak bos. Nah, dulu tuh kayak zaman kalender, saya masih ngerasain. Nah, kalau sekarang nih digital-digital enak-enak banget. Kita tuh bisa lihat langsung dari handphone. Pengetahuan-pengetahuan itu bisa kita lihat langsung dari handphone, tinggal baca karena di sini di HDI ya di kita itu udah ada sistemnya. Jadi nggak usah susah-susah lagi cari bahan. Misalnya kita mau cari tentang testimoni. Nah, rekan-rekan di sini juga jangan lupa ya ini kita harus download app Billionaires nih yang tengah-tengah ini. Ya, karena di situ kita banyak bisa dapat pengetahuan tentang testimoni, tentang produk, tentang perusahaan kita. Nah, itu tuh bisa kita baca-baca di situ untuk menambah pengetahuan kita sebelum kita melakukan prospek. Betul, Nah, jadi bisa langganan ya C ya? iya. Nah, terus ada juga di HDI One. Kita bisa buka masuk di situ. Itu tuh super 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 lengkap. Nah, di situ tuh apa aja yang bisa kita cari. Kantor ada di mana, terus ada jadwal dokter yang menerima konsultasi online siapa, terus mau lihat peta jaringan downline kita ada, pokoknya itu super lengkap. Mau ada slide tentang presentasi juga ada. Nah, ini tuh benar-benar udah disupport semua ya, karya. Betul, Ditambah betul. lagi sekarang ada Telegram nih, rekan-rekan udah pada tahu belum nih? Ini lambang Telegram nih yang biru-biru ada pesawat ya. Ini tuh juga mensupport kita untuk mengetahui info-info terupdate. Jadi nanti kita ikut grup di Telegram, kita boleh ambil gambar-gambar di situ untuk kita share atau kita sebagai masukan kita. Gitu. Nanti kalau ada yang tanya, oh ini ternyata misalnya Clover Honey bebas untuk diabetes. Nah itu kita cari ada YouTube-nya di situ di Telegram. Gitu. Jadi enak banget lah di sini ya, rekan-rekan. Oke, jadi semuanya sudah disiapkan loh. Kita tuh tinggal apa ya, ngambil-ngambil gitu ya, C ya. Ambil ke Tinggal Telegram, pakai aja di sih HDI sebenarnya. One gitu ya. Betul, Iya, tinggal pakai lah gitu ya. Udah siap semuanya untuk kita gitu ya. Nah, iya, oke, terus C, ini iya. loh juga yang penting banget ya. Selain kita perlu tahu banget sistemnya seperti apa gitu ya. Kita juga perlu banget untuk 5 hal ini kita pahami ya, minimal ini deh bekal kita gitu ya ketika kita pengen melakukan yang namanya digital prospecting. 5 training dasar kan ya. Kenapa? Karena gimana caranya coba seperti yang saya sampaikan tadi ya, gimana caranya kita mau sharing tentang madu gitu ya. Padahal kita tahu kita sendiri nggak ngerti nih madu kide ini terbuat dari mana, bagusnya seperti apa gitu ya. Atau nanti kadang-kadang banyak banget gitu ya prospekan kita yang tanya gitu, emang aku dapat berapa kalau misalnya aku nanti mau misalnya mau jualin atau mereka mau ikut sistemnya, mau ikut bisnis kamu, emang aku dapat berapa, bingung deh kita karena apa, kita nggak pernah ikut bisnis plan gitu ya C ya. Nah Iya, atau mereka tanya emang
kamu itu ya MLM ya? MLM itu apa? Karena kita nggak pernah ikut Neo gitu ya, jadi bingung deh kita tuh jawabnya. Udah, mereka mundur gitu ya, Kabur deh dari, pelan-pelan gitu. iya, Ini ya rugi banget gitu ya, kita betul jadinya banget. gitu, karena kita nggak pernah minimal mengikuti 5 training dasar ini gitu, Iya. Oke, Ini itu selain itu yang apa tadi lagi yang Kak, kita siapin? sebelumnya 5 training dasar itu bisa kita lihat di mana sih? Loh, 5 training dasar ini teman-teman gitu ya, udah disiapin loh ya, di Telegram ada, di WA setiap hari gitu ya, di grup-grup yang ada gitu ya, atau diminta ke upline-nya gitu ya. Besok apa nih? Pertemuannya apa? Kelas-kelasnya apa gitu ya. Biasanya sih di-share C gitu ya, langsung gitu ya, tanya ke upline gitu ya, aktif gitu ya, supaya kita juga bisa ya C ya, ngajak rekan-rekan kerja kita juga gitu. Terus free lagi ya, jadi udah ada Zoom-nya, kita Gratis, tinggal masuk free lagi. Nah, betul ini banget. sebenarnya membantu banget ya untuk kita, misalnya hari ini kita tuh nggak ada jadwal tentang produk knowledge. Ternyata di grup Heroes ini ada yang adain produk knowledge. Jadi kita bisa kasih tahu nih rekan kerja kita, hari ini ada loh, kamu bisa ikutan gitu ya. Terus kalau dia bilang, aduh nggak bisa ikut hari ini, sorry. Oh ya udah nggak apa-apa. Di YouTube juga banyak ternyata di sini kita bisa belajar dari YouTube. Jadi ada tentang Neo, how to start, itu semua bisa kita lihat di YouTube ya. Yap, betul banget. Jadi kalau kita ketinggalan gitu ya, kita masih bisa lihat gitu ya yang di Iya. YouTube. Oke. Oke, Jadi selain 5 training dasar, kita mau sharingin juga gitu ya, Ce ya. Kira-kira kalau Jesse sendiri gimana? Nah, dengan yang nah, namanya membaca buku ini, Ce. ini dia nih. Dasar pengetahuan dari semuanya ya. Kita tuh harus membaca buku ya, rekan-rekan. Jangan males gitu. Udahlah aku udah dengerin YouTube, udahlah aku udah download Telegram, ada HDI1 juga semua, tapi aku nggak mau baca buku. Nah, jangan sampai seperti ini ya, rekan-rekan. Karena kita tuh di sini diajarkan sebagai pemimpin. Kalau kita sebagai pemimpin itu harus selalu menambah kapasitas diri kita ya. Nah, Yap. salah satu caranya tuh apa sih? Nah, ini nih, membaca buku gitu. Seandainya kita mempunyai rekan yang baru gitu ya, kayak tadi yang Kartini bilang, itu MLM ya, misalnya gitu. Nah, emang kenapa gitu kan? Orang tuh kadang udah negatif dulu sama MLM. Nah, makanya itu kita harus memperluas diri kita, misalnya dengan membaca buku ini, Secret Book of MLM gitu. Nanti misalnya kita nggak baca dan nggak tahu MLM ya, iya, aku nggak mau MLM. Ya, kenapa nggak mau MLM? Terus dia nggak bisa lagi nyampein lagi gitu, kenapa MLM dia nggak mau, apa nggak mau. Akhirnya dia nggak ada kepercayaan ke kita, dan yang tadinya mau serius ikut bisnis kita, taunya nggak jadilah gitu. Kok ini pemimpinnya juga ngejelasinnya kayak gini ya, gitu. Nah, ini tuh beberapa buku yang sangat direkomendasiin ya, Karya. Iya, betul ya. Karena kalau misalnya kita kita sendiri gitu ya, meskipun ini serba cepat gitu ya, Ce ya. Emang semuanya serba cepat, kita bisa DM-in orang dengan cepat. Biasanya kalau offline gitu ya, kita cuman bisa mendatangi dalam sehari mungkin 5 sampai 6 orang gitu ya, karena tempatnya juga jauh-jauh. Kalau misalnya digital itu kita bisa sampai 20 orang, 30 orang bisa kita DM. Tapi juga kita harus mengimbangi gitu ya, Ce ya, dengan pengetahuan-pengetahuannya gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih luas gitu ya, menjelaskan ke mereka, menjawab ya itu tadi ya kebutuhan, Ya. sesuai kebutuhan mereka gitu loh. Mereka tanyain apa, kita bisa gitu ya, Ce ya. Iya, betul Oke. banget. Oke, kita lanjut apa lagi nih? Nah, ini C, sekarang langsung gitu ya ke topik utama kita gitu ya. Jadi Ya, gimana nih caranya gitu ya untuk kita bisa memaksimalkan, untuk kita bisa digital prospecting gitu ya melalui sosial media yang sudah kita punya. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Yang pertama perlu banget ya untuk kita persiapkan ya, kita harus mengenali yang namanya product knowledge-nya kita. Ini penting. Gimana caranya yang tadi ya, kita mau jualan Propoelix, kita nggak ngerti Propoelix itu gunanya buat apa aja gitu ya. Dan juga kita harus kenali siapa sih customer kita sebenarnya. Kita mau nyasar atau market kita yang seperti apa, kita yang tentuin ya, Ce ya. Jadi kita harus iya, benar lihat gitu ya. Dari teman pertemanan kita di IG, di Facebook gitu ya. Kita harus benar-benar ngelihat gitu. Siapa sih customer kita ini gitu. Habis itu kita juga harus mengenali teman-teman ya, masalah mereka apa. Ini yang dinamakan dengan kita datang untuk menawarkan solusi gitu, Ce, ke mereka ya. Nah, siapa customer kita?
lihat ya umurnya berapa, terus profesinya mereka apa, hobinya apa gitu ya, mereka favoritnya apa, bahkan hal-hal sederhana gitu ya, kita perlu tahu loh supaya apa, bisa jadi ada kesamaan gitu ya Ce ya, jadi kita bisa jalan untuk bisa dekat dengan mereka Ya, seperti itu. berelasi lah ya dengan mereka. Betul, betul banget gitu ya. Nah, selain itu apa aja nih, Ce? Nah, selain yang tadi ya, kita udah harus tahu produk yang mau kita tawar itu apa. Ditawarinnya mau ke siapa. Selain itu, kita juga tahu nih, kira-kira kebutuhan atau masalah mereka tuh apa. Terus gimana caranya gitu ya. Kita bisa tahu masalah mereka kan kita nggak ketemu nih gitu. Kita bisa salah satu caranya itu kita tuh lihat-lihat dulu, kepo-kepoin dulu nih Instagramnya dia. Misal, oh ini si Cici ini tuh kayaknya punya 2 anak nih. 2 anaknya cewek-cewek, umurnya seumuran anak aku misalnya. Umurnya 3-4 tahun. Nah, udah gitu hobinya ternyata hobinya senang juga masak-masak gitu. Nah, dari situ kita suka komen-komen dulu aja. Wah, Cie enak sekali nih kelihatan masakannya gitu. Oh, Cece senang masak juga gitu. Biasanya dari situ kita berlanjut mereka nanti ditanya nggak usah ngomongin HD dulu. Kita biasanya masak apa? Nanti kita tuker-tuker resep gitu. Terus ngomongin tentang anak yang nggak habis-habis ya kadang ngomongin tentang ini, tentang itu semua tuh anak tuh nggak ada habisnya. Nah, dari situ relasinya sudah terjalin dan ada kesamaan nih kayak tadi anaknya tuh 2 cewek nih sama kayak aku. Nah, dari situ dengan kesamaan-kesamaan itu kita bisa masuk ke HD-nya gitu. Misalnya, Cek gimana nih anaknya? Ih, lucu-lucu banget ya gitu. Biasa dikasih vitamin apa gitu. Dari situ kita bisa masuk, oh kalau aku tuh dikasihnya Kistri nih, Ci, kata aku tuh gitu. Terus dia tanya lagi, misalnya Kistri tuh dari mana ya? Kok baru denger? Nah, dari situ kita bisa langsung masuk ke produk gitu ya. Jadi rekan-rekan jangan langsung belum kenal, belum tahu, belum ada hubungan dekatnya, belum cari kesamaannya, belum diobservasi, langsung, aku tuh jual HDI nih, bagus buat anak-anak. Nah, kalau kayak gitu langsung ya ada bentengnya gitu, langsung, oh iya, jadi yang tadinya ngobrolnya enak, malah jadi menjauh gitu ya setidaknya kayak gitu. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Jadi kita harus belajar ya teman-teman menarik perhatian dia tuh kesenangannya apa. Kita mulai mencari-cari dulu dari kesamaan kita. Gitu. Oke, kira-kira apa lagi nih, Kar? Oke, itu ya rekan-rekan ya. Nah, setelah itu rekan-rekan gitu ya, ketika kita sudah ngerti nih ya umur mereka gitu ya, kesenangan-kesenangan mereka apa gitu ya, Ce ya. Nah, penting banget untuk kita lakuin teman-teman. Satu hal ini ya, kadang-kadang ketika kita sudah keasikan gitu ya, DM-DM-in orang atau jalin relasi gitu ya, kita lupa gitu ya nulisin daftar nama gitu teman-teman. Nah, ini penting loh teman-teman ya untuk kita lakukan. Jadi sebelum kita melakukan yang namanya digital prospecting gitu ya, sebelum kita melakukan nih dan setelahnya itu benar-benar kita harus bikinin daftar nama dan juga evaluasinya gitu ya rekan-rekan ya. Jadi kayak gini ya teman-teman ya. Jadi mereka namanya siapa nih gitu ya. Kita tulisin semua namanya gitu ya, bikinin daftar nama, habis itu backgroundnya apa gitu ya. Nah, Supaya kemudian nggak lupa ya, Kar ya. Nanti betul. jangan-jangan ketukar lagi namanya ini background-nya yang diingat yang lain lagi. Betul gitu ya. Jadi kondisinya pada saat atau sebelum atau ketika kita sudah ngerti gitu ya, kita udah mulai jalan relasi atau kita sudah ngerti gitu ya teman-teman mereka siapa. Nah, itu benar-benar kita harus tulisin gitu. Nah, ini dia keterangannya itu setelah kita jalin relasi dengan mereka. Jadi setelah kita DM-in mereka, setelah kita sudah akrab lah dengan mereka gitu ya teman-teman ya. Kira-kira hasilnya apa? Gitu ya. Jangan sampai gitu ya, C hubung apa, jalin relasinya itu kelamaan gitu ya, Ya, udah betul. 1 bulan aja belum belum ditawar-tawarin gitu ya. Itu namanya kebablasan teman-teman. Jadi benar-benar harus kita evaluasi ya. Jadi Ya, ditulisin di betul. sini gitu kan ya, dia sudah closing apa belum. Contohnya ini teman-teman ya, beberapa rekan-rekan saya jadi kayak, "Oh iya dia ternyata pengusaha UMKM nih, anaknya 2 suaminya driver," gitu ya. "Oh iya, ya udah closing belum sih?" Gitu. Nah, pada saat itu belum closing kan, setelah closing gimana? Ditulis si rekan-rekannya, "Oh iya sudah closing tanggal segini." Habis itu nanti dipindahkan lagi ke daftar namanya
produknya kita ya, dia jadi konsumen apa jadi bisnis gitu ya. Nanti Ya, ini betul. lagi tuh gitu ya, supaya bisa di-follow up lagi. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi wajib banget untuk kita melakukan yang namanya spesifikasi daftar nama gitu, C. Nah, Jadi udah ada progresnya kita tuh sampai di mana ya ke orang itu. Jangan sampai lupa nanti dia udah mau, apalagi kalau dia beli obatnya, suplemennya, terus kira-kira kita betul. udah itu, oh ya gimana nih, kita bisa tanya kan seminggu kemudian gitu. Jangan nanti kita tanyanya yang nggak beli terus kita tanya, gimana udah diminum belum? Nah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Kita itu Betul betul, perlu iya iya. dicatat nih teman-teman. Iya. Terus ada lagi nih, C, gitu ya. Spesifikasi ini kita lakukan untuk siapa aja sih? Mungkin bingung gitu ya. Oh, ini gimana caranya bikin spesifikasi kayak gini gitu ya. Oke, Cece, silakan C, di-sharingkan gitu ya. Gimana sih Cece caranya untuk spesifikasiin nama-nama itu? Nah, sebenarnya nama-nama itu tuh banyak banget sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari daftar nama kita itu, kita bisa spesifikasiin dulu dari kenalan misalnya. Dari kenalan kita tuh berarti itu tuh kita pernah menjalin hubungan atau pernah tahu lah sama orang itu ya. Contohnya misal WO wedding. Kan dulu kita wedding tuh pakai WO gitu ya. Nah, itu tuh ada vendor-vendornya, misalnya vendor foto lah, dekor lah, kalau enggak apa tuh namanya, kuehnya lah. Nah, dari situ kita kontak-kontakin lagi, misalnya, apa kabar kok? Gimana sekarang? Jadi kan kalau misalnya lagi wedding kan agak menurun mungkin ya sekarang ya, tapi kita jangan kayak gitu juga. Jadi kita apa kabar kok? Gini gini gini, masih inget nggak sama aku misalnya. Terus ya dari situ kita bisa bikin daftar namanya ya rekan-rekan, jangan cuman si WO itu, oh udahlah kayaknya udah lupa sama aku, biarin. Nah, jangan kayak gitu, biarin aja, kita cobain kontak. Ada MC-nya, dari WO wedding aja kita dapat berapa vendor gitu kan ya. Nah, itu tuh bisa dari kenalan contohnya. Misalnya dari anak-anak atau guru lesnya anak-anak misalnya. Kita bisa bikin daftar nama, apalagi kalau sekarang anaknya masih les ya, itu tuh bisa langsung dikontak. Nah, selain kenalan, apalagi nih keluarga. Kalau keluarga sih udah paling mudah ya sebenarnya kita kontak langsung. Jadi kayak misalnya sepupu kita, keponakan kita, gimana kabarnya? Aduh, COVID kayak gini udah nggak pernah ketemu ya, gitu. Nanti kita dari situ bisa juga jalin hubungan. Oh, gimana nih bisnisnya sekarang, atau sibukannya apa gitu ya. Jangan ditanya sekarang kamu kerjain apa, jangan yang gimana kerjaan kamu gitu. Jangan ya, kita cari-cari juga tetap sama keluarga itu menjalin hubungan juga ya, kayak tadi jangan lupa. Nah, kalau ini referensi itu bisa dari teman, dari keluarga, dari saudara ya. Jadi misalnya dari teman itu misalnya udah teman deket nih, tapi terus kita udah tawarin bisnis, ternyata dia nggak mau. Nah, kita jangan putus harapan di situ. Kita tanya lagi, kamu kira-kira punya kenalan nggak? Kalau nggak teman kamu siapa gitu ya, kira-kira bisa dikenalin sama aku nih. Soalnya aku juga maksudnya bisa bantu teman kamu ini untuk mendapatkan income lebih gitu. Nah, itu dari referensi. Nah, yang terakhir itu tuh nih, blind prospect. Kenapa sih aku bilang yang terakhir itu blind prospect? Karena di blind prospect ini kita kan sama sekali nggak kenal orang itu. Misal, nah kita tuh pasti mau cari blind prospect tuh yang high quality gitu ya. Kalau dulu sih kayak high quality jomblo. Nah, kalau ini high quality yang bisa dijadiin blind prospect kita di HD gitu. Nah, high quality-nya tuh seperti apa sih? Misalnya profesinya dokter gitu ya. Kalau enggak influencer yang emang misalnya itu banget ke kesehatan, misalnya dia olahragawan, terus dia misalnya sangat menjaga bentuk badannya. Nah, yang gitu-gitu itu biasanya tuh influencer yang seperti itu memiliki banyak follower, bener nggak? Kita kan pasti pengennya ke yang banyak follower dong. Buat apa kalau misalnya cuman ada 100 follower terus kita kontak gitu, nggak mau kan? Nah, cuma di blind prospect ini tuh kita harus sabar-sabar juga, kayak tadi Kartini bilang, waktunya itu harus juga sabar, karena gini, pernah kejadian ketika kita prospek nih, wah ini si influencernya, aduh kayaknya sih bakal bener-bener kalau bisa dapat si influencer ini kita bisa melejit banget gitu ya. Terus kita coba deh DM-in gitu ya si blind prospeknya tersebut. Terus udah di DM,
kita tuh karena kita nggak kenal sama dia, DM kita itu masuk ke request. Bener nggak teman-teman? Kalau di IG kita nggak kenal itu masuk ke request. Nah, sedangkan influencer requestannya itu banyak banget, nggak cuma 1-2 orang gitu. Kadang ada sampai 99 plus gitu. Kadang-kadang mereka pun nggak sempat buka loh teman-teman. Nah, dari situ kita harus nunggu lagi lama. Nah, kita kan di sini main percepatan ya kalau di HD, apalagi dengan kondisi seperti ini. Nah, setelah itu di request 99 plus itu kita nggak dilihat, atau enggak setelah dilihat, oh ternyata dia nggak tertarik. Nah, jangan sampai kita nunggu-nunggu seperti itu dan akhirnya malah kita kelewat waktunya, sayang gitu. Makanya blind prospect ini diarahkan ke yang terakhir gitu ya teman-teman. Jadi supaya ada pandangan juga kalau misalnya teman-teman pengen blind prospect kira-kiranya, nah teman-teman bisa pikirkan lagi lebih jauh gitu ya teman-teman. Oke, betul ya teman-teman ya. Jadi ingat ya teman-teman ya, spesifikasikan daftar namanya apa aja itu, kenalan, keluarga, referensi, teman, dan juga blind prospect seperti itu ya Ce ya. Oke, sekarang kita mau langsung gitu ya teman-teman ya. Teman-teman silakan sekarang gitu ya, coba ambil HP-nya masing-masing gitu ya. Coba langsung kita praktekin. Oke, kita langsung praktek ya teman-teman ya. Nah, coba teman-teman yang punya sosmed, kita ambil contohnya Instagram ya, Ce ya. Nah, kira-kira apa sih yang harus pertama kali kita lakukan gitu ya, supaya kita tuh bisa uh, ini ya, digital prospectingnya itu melalui sosmednya kita gitu ya, terutama Instagram nih teman-teman. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita pengen gitu ya, benar-benar seriusin gitu ya, digital prospectingnya kita melalui sosmednya kita, teman-teman perlu perhatiin ya. Nah, yang pertama adalah profilnya kita gitu ya, harus bener-bener semenarik mungkin. Jadi bener-bener tuh kita dari fotonya gitu ya, dari bionya kita gitu ya teman-teman ya, dan juga dari postingan-postingannya kita gitu teman-teman ya, harus seprofesional mungkin gitu. Karena mm, gini ya, rumah kita sekarang gitu ya Ce ya, itu rumah kedua kita itu sosmed kita loh. Jadi orang kalau pengen kenal kita sekarang itu mereka langsung masuk ke Sosmed Instagram-nya kita. kita gitu, ke Ya. sosmed pasti larinya gitu ya. Jadi Hmm. pengen kenal nih sama sama Cek Karen gitu kan, langsung deh. Gitu ya, langsung dicari tuh di IG gitu kan. Jadi kalau Ya. pengen kenal orang zaman sekarang itu gampang banget gitu ya, karena semuanya pasti sudah tertera gitu ya, sudah lengkap banget informasinya di sosmed gitu teman-teman. Jadi gimana caranya supaya kita buat pandangan pertamanya orang ketika masuk gitu ya teman-teman ya, ke alamannya Sosmed kita kita. gitu kan ya. Hmm. Nah, mereka benar-benar ngelihat, oh iya bener nih orang gitu ya. Oh iya, oh ini benar-benar pengusaha gitu ya. Jangan sampai foto yang kita bikin di sana tuh asal-asalan gitu ya, Ce ya. Habis itu juga kita Ya. perlu memikirkan yang namanya konten. Karena sosmed is about konten gitu ya. Jadi gimana supaya kita meng-create gitu ya, hari ini kontennya apa ya? Terus aku bikin konten apa ya? Nggak melulu cuma foto gitu ya, dan foto kita pun tidak kita olah sedemikian rupa gitu ya. Tapi bener-bener kontennya itu kita pikirin, oh iya aku sambil main TikTok sambil TikTokan, terus aku bikinin video Clover Honey gitu ya. Nah itu juga bisa teman-teman. Jadi memang ini butuh effort gitu ya. Jadi benar-benar butuh ide yang banyak ketika kita pengen bikinin konten. Iya. Gitu ya. Karena konten kita pun itu menjadi penilaian loh bagi orang lain gitu. Nah, terus juga jangan lupa teman-teman dirapikan ya untuk highlightnya. Oke, kira-kira kita mau kasih contoh nih, C. Kalau kira-kira seperti apa sih gitu ya profil ya kita, kemudian highlightnya dan juga konten-konten yang bisa kita masukin. Ya. Nah, Nah, ini ya teman-teman. Jadi kan kalau kita tuh ingin membranding diri kan sebenarnya di sosmed kita. Jadi ini tuh salah satu contoh-contoh foto profesional untuk profil picture kita gitu. Jadi di profil picture kita itu nunjukin nih siapa nih kita gitu ya. Jadi jangan cuma misalnya foto pemandangan aja buat profil kita. Nanti orang yang lihat ini katanya HD, orangnya ini, tapi kok fotonya pemandangan doang, kok nggak bunga-bunga doang. Nah, jangan seperti itu ya teman-teman. Jadi kita perlu juga nih menunjukkan diri kita itu siapa supaya dengan seperti itu timbul trust juga untuk orang-orang yang mau kepo-kepoin Instagram kita. Jadi lama-lama mereka oh iya ya ternyata emang ini nih orangnya yang ngejalin bisnis itu seperti ini orangnya gitu. Jadi benar-benar nyata dan ada gitu ya Karya.
Betul banget, karena emang kalau sosmed gitu ya, itu bagaimana kita nge-branding diri kita gitu teman-teman ya. Jadi sosmed itu lah gimana kita self branding dikatakan ya. Jadi benar-benar kita harus perhatikan gitu ya profilnya kita itu tadi, kemudian di bio-nya kita itu lengkap gitu ya. Pede aja gitu ya kalau misalnya kita posisinya apa nih sekarang di HD misalnya gitu ya. Manajer nggak apa-apa tampilin aja di bio-nya gitu ya. Itu bikin orang tuh oh iya manajer gitu ya. Itu prestis banget loh teman-teman dan bikin orang tuh oh beneran ternyata dia ngejalanin ini profesional ya. Itu dilihat dari sana juga loh teman-teman gitu ya. Karena mereka ngelihat kita kan dari sosmednya kita ini ya teman-teman ya. Nah, Iya. kalau misalnya kita punya link, cantumin aja di situ gitu ya. Mereka mereka klik gitu ya. Siapa tahu mereka langsung daftar juga gitu kan. Jadi info teman-teman sebanyak-banyaknya gitu ya, tampilkan di bio teman-teman gitu ya. Nah, ini tadi yang namanya highlight itu ya, Ce ya. Jadi benar-benar dirapiin gitu ya. Jadi dibikin rapi, jadi ketika teman-teman sudah buat story, nah habis itu nanti dibikin nih di highlightnya sehingga orang lain bisa lihat lagi atau ada orang yang baru kenal kita, dia mau lihat lagi selama ini gitu ya. Dia posting tentang apa aja sih gitu ya. Pasti dia bukain tuh satu-satu gitu ya. Dia kan kepo gitu kan. Nah, dan juga ininya kita, fitnya kita gitu ya. Benar-benar harus kita bikin semenarik mungkin dan yang membangun gitu teman-teman ya. Itu akan menambah trustnya orang dan itu diri kita gitu. Jadi ketika orang ngelihat, oh iya gitu ya. Dia benar-benar bisa trust ke kita gitu teman-teman. Nah, ini teman-teman ya contohnya ya C ya. Ya, nah ini teman-teman contoh-contohnya rekan-rekan kerja kita ya. Misalnya, kalau ini contoh yang punya aku sih. Jadi misalnya eh, ada foto kita gitu ya. Nah, di aku tuh biasanya HD itu di story kita gitu, dimasukin di highlightnya kita doang gitu. Kalau di feed-feednya itu kehidupan sehari-hari aku aja gitu. Jangan melulu tentang HD gitu ya. Orang tuh juga kadang-kadang kepo yang kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Kadang kalau misalnya cuma upload HD lagi, udah tau lah gitu. Bosen Kadang ya, orang C. males gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang senang olahraga, lagi olahraga kita foto, misalnya lagi sekarang sepedahan, nah foto-foto sambil naik sepeda, nah itu tuh malah orang-orang tuh lebih seneng lihat yang seperti itu daripada lihat postingan yang semuanya tuh HD lagi. Nah itu tuh bisa dispesifikasiin seperti ini misalnya yang di feed-nya kehidupan sehari-hari kita, yang di story-nya baru yang tentang HDI gitu ya rekan-rekan. Itu sih cuma contoh aja. Rekan-rekan juga boleh apalagi bikin yang lebih baik lagi gitu ya rekan-rekan. Itu nih. Tuh bisa lihat Oke. kalau misalnya. Ya, Nah, ini loh teman-teman yang dibilang Cece tadi ya. Gimana caranya kita nih sehari-hari gitu ya. Kita bisa ngomongin tentang HD gitu, tentang kehidupan sehari-hari kita juga di story gitu ya, Ce ya. Jadi ya, gimana caranya kita untuk memaksimalkan karena sekarang itu orang suka loh ngelihatin story-nya orang lain gitu ya. ya, Story itu yang di atas ini tadi ya teman-teman ya, yang di ya di pojok ini highlight. ya. Iya. Nah, di klik ini orang kepo ke kita gitu ya. Hmm. Eh, dia lagi ngapain sih hari ini gitu ya, biasanya kita Hmm. lihat di story-nya gitu teman-teman. Nah, kalau kita mau bikin story gitu teman-teman ya, di sini kayaknya rata-rata udah tahu gimana cara bikin story gitu ya. Nah, tapi perlu nih untuk kita ingetin gitu ya, kalau bikin story itu jangan melulu hard selling ya ya. Jadi kita Ya. postingin nih jeblok gitu ya, bikinin madu gitu ya, madu 3 harganya 1.854.000 harganya gitu kan. Orang langsung skip gitu ya. Orang ngelihat alah paling nanti besok Kartini postingnya tentang madu lagi jualan lagi gitu. Itu karena orang bosen gitu karena orang itu sama kayak gini loh. Jadi orang itu nggak senang ketika mau ngelihat mereka itu udah merasa bahwa aduh jualan lagi deh gitu. Jadi aduh jualan lagi deh gitu. Sama kayak kita juga kalau ngelihat story-nya orang, kita kan nggak begitu senang ya ketika Ya, dia betul. langsung aduh langsung jualan lagi besok-besok udah ngerti nih pasti dia posting itu lagi gitu. Di skip Jadi deh gimana akhirnya ya. betul, gimana caranya kita untuk soft selling gitu teman-teman. Ya. Jadi kita lagi ngapain gitu ya teman-teman teman-temannya habis diskusi buku contohnya kita upload gitu ya. Oh, ini bla 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 gitu ya. Nah, habis itu kita lagi buka-buka nih bisnis kita gitu ya, bisnis portalnya kita. Wah, enak banget ya. Ini loh bisnisnya bisa dikerjain di mana aja gitu teman-teman ya. Terus di IG itu di story itu kan banyak ya fitur-fitur yang memudahkan kita untuk bikin orang itu Berinteraksi ya. interaksi gitu ya, berinteraksi dengan kita gitu. Itu juga untuk menaikkan yang namanya ini kita ya, teman-teman. Oke.
Nah, habis itu kita bisa bikin nih teman-teman ya, yuk promo spesial nih gitu kan, gratis biaya registrasi loh gitu. Jadi mau nggak? Nanti mereka akan ngerespon gitu teman-teman ya. Nah, terus kalau misalnya kita dapat info nih di grup-grup WA-nya kita gitu ya, Ce ya. Itu bisa loh kita upload lagi gitu ya. Ini nih bonus-bonus Star Diamond gitu ya. Di tanggal 9 sudah Star Diamond gitu upline-nya kita. Itu bisa menjadi bahan buat kita taruh tuh di IG-nya kita gitu ya. Habis itu kita ceritain tuh, wow bonusnya segini loh gitu ya teman-teman ya. Nah terus tanya deh teman-temannya kalau kamu punya, kita nggak usah kasih tahu ini loh bonus HDI gitu, nggak usah, nggak apa-apa. Wow ini bonus salah satu my mentor gitu ya. Tanggal 9 udah 124 JT aja, orang kalau nggak dengerin kayak gitu langsung kok bisa ya gitu kan. Nah kita tanya deh, kalau tahun ini kamu punya cuan sebanyak ini kira-kira buat apa nih teman-teman gitu, supaya mereka ngerespon balik. Teman-teman untuk status-status seperti ini gitu ya, percaya nggak rekan-rekan, ketika saya pribadi gitu ya bikin status ini, pada tanggal 11 kalau nggak salah saya tampilin ini, ada 2 orang loh yang closing langsung menyerahkan diri gitu ya. Gimana caranya gitu teman-teman. Nah nanti kita akan lihat orangnya gitu ya. Oke, terus Keren apalagi ya. nih yang kira-kira bisa kita tampilin di story-nya kita. Nah, hard sell. Jadi kan kalau yang tadi soft selling ya, jadi kita nggak mesti yang kayak madu bundling 3 jadi berapa. Nah itu tuh kayak tadi bisa kayak Kartini ngasih tahu kita lagi belajar bisnis book. Nah terus ada komennya itu. Jadi dengan orang kita tahu yang orang yang komen-komen di situ itu kita bisa sambil follow upin mereka ya, karya ternyata berarti mereka tuh sudah ada ketertarikan tentang apa yang kita storyin. Nah itu kan namanya ya kita belajar untuk soft selling. Nah, bisa juga seperti ini. Ini salah satu rekan kerja kita. Dia tuh baru bikin story ini ya. Jadi tuh dia di sini tuh ngasih tahu bahwa aku tuh di HDI itu mempunyai impian nih rekan-rekan. Ternyata impian aku tuh udah jadi kenyataan loh. Kemarin itu aku dapet cruise gitu. Orang tuh kan jadi kayak kepo. Emang impiannya apa sih? Oh bisa dapet cruise ya. Terus misalnya lagi di sini tuh ternyata bukan cuma impian aku aja loh. Di sini tuh aku bisa juga ngasih impian orang lain itu untuk terwujud gitu kan. Jadi tuh orang kan makin kepo ya. Emang gimana sih kok bisa dia bantuin orang mewujudkan impiannya gitu. Nah dengan story-story kayak gini tuh menurut aku bagus banget ya karena salah satu cara mengopen mind juga bisa dari story loh ternyata ya Karya. Betul banget gitu ya. Nah udah gitu dia ketika dia dapat penghargaan, wah nih dapat penghargaan dia kasih tahu nih, wah ternyata aku udah dapat penghargaan juga nih, nggak nyangka bisa sampai sejauh ini. Jadi kan orang yang lihat tuh udah ada step-stepnya gitu ya. Misalnya pertamanya nih aku tadinya cuman konsumsi biasa, manajer biasa, sampai sekarang akhirnya bisa diamond leader gitu. Nah itu tuh suatu kebanggaan. Nah orang tuh biasanya suka kepo juga dengan cerita-cerita orang seperti itu. Nah, ini tuh salah satu cara story untuk mengopen mind. Nah, di sini tuh dia kasih tahu lagi, di sini tuh kita nggak kerja sendiri, bisa belajar bareng-bareng. Nah, gitu di sini. Jadi orang tuh lihat story kita tuh, oh iya ya, oh gini ya, oh gitu ya. Nah, nggak cuman nanti iklan-iklan HD doang terus di skip skip skip. Nah, sekarang tuh udah kalau yang kayak gitu udah kayak aku sendiri kalau misalnya ada yang story yang tentang produk terus aduh udah males apa sih dia tentang produk doang, skip gitu. Jadi kita tuh harus membuat konten yang semenarik mungkin dengan cara bisa mengopen mind kayak tadi, bisa cara menarik kayak misalnya lagi belajar buku, emang belajar apa sih gitu. Nah itu tuh bisa kita gali dari situ ya. Itu banyak banget ya karya macamnya. Yap, Nah benar, ini benar, cuma salah benar. satu contoh-contohnya aja ya karya. Yap. Dan teman-teman Gitu. jangan lupa ya, kayak gini ya. Sekarang kan kita lagi ketemuan gitu ya. Kita belajar bareng-bareng di sini gitu ya. Wah, kita pengen jadi diamond nih secepatnya gitu ya. Nah, teman-teman jangan lupa langsung diupload ya di sosmednya masing-masing, langsung di storyin gitu ya. Oh, bikin orang Nah kayak gercep emang mereka semuanya kok ya. bisa ya sebanyak itu gitu ya. Sebanyak itu yang join buat belajar zaman sekarang gitu ya. Nah, teman-teman jangan lupa storyin sekarang gitu ya, langsung praktekin gitu teman-temannya, buat kata-kata sedemikian rupa yang bisa bikin orang semakin kepo, betul ya Ce ya? Betul Oke, banget. oke kalau misalnya Cece ini ya berpikir tentang digital prospecting atau tentang sosmed, kira-kira gimana Ce? Apa sih yang biasanya orang pikir gitu ya, yang harus kita lakukan di sosmed kita Ce? Nah sebenarnya apa sih inti dari segalanya itu cuman posting, posting, posting. Jangan sampai kita
menunda-nunda posting kita ya. Jadi misalnya kayak gini, lagi Road to Diamond, udahlah cepetan posting dulu sebentar. Jangan nanti, udahlah aku postingnya nanti kalau udah beres Road to Diamond-nya. Terus udah ada sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini, sibuk, nggak jadi lagi. Gitu. Jangan sampai seperti itu karena semua yang kita posting itu menentukan apa Kar? Jadinya, Ya, jadi apa yang kita posting itu, story kita itu adalah sebuah marketing ya, Kar ya. betul. Yap, Tuh. teman-teman ya. Nah, karena emang marketing itu about story gitu teman-teman ya. Orang bakalan kepo dengan kita gitu ya. Ketika orang tuh pengen tahu, oh iya, hari ini diposting apa ya gitu ya. Oh Hmm. iya, aku perlu komen nih kayaknya nih. Aku udah sering lihat dia begini-begini nih gitu ya. Kok kayaknya seru banget ya gitu. Jadi marketing is about story teman-teman. Soft selling gitu ya. Ceritain aja gitu ya. Berbagai hal tentang pribadi boleh yang membangun gitu ya teman-teman ya, dan juga tentang bisnis yang Anda kerjakan gitu ya dengan sedemikian rupa yang bikin orang tuh bisa tertarik gitu pada akhirnya ya. Kok enak ya bisnis dengan kayaknya enak banget deh join sama dia nih gitu ya. Positif banget gitu. Jadilah seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, ini contohnya ya C ya. Ya. Ya, nah ini contohnya teman-teman ya. Jadi gimana kita gitu ya ketika bikin story. Ini loh hasilnya gitu yang bisa kita lakukan ya. Jadi jangan tunda seperti yang dibilang saya Karen tadi ya. Jangan tunda teman-teman untuk bikin story gitu teman-teman ya. Jangan tunda untuk bikin konten hari ini gitu. Kenapa? Karena dengan kita posting gitu teman-teman ya, pasti loh ada yang tertarik gitu. Percaya deh gitu. Kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ditanya ya ini bisnis apa? Kenapa dia bertanya seperti itu? Artinya dia sudah 50% gitu Udah bisa ada mau paha. tertarik gitu ya. Nah, ini Sok bisnis udah apa ya bla bla bisa. bla ya teman-teman ya. Nah, teman-teman ketika kita sudah dapat respon yang seperti itu gitu ya, maka segera dilayani dengan baik gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan ditunda untuk membales gitu ya. Jelasin aja gitu ya. Oh, seperti ini iya jadi distributor produk kesehatan dan kecantikan bla 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 gitu ya. Langsung teman-teman jangan lupa untuk minta gitu ya nomor WA-nya supaya bisa langsung dilanjut gitu ya di WA seperti itu atau teman-teman bisa langsung telepon seperti itu ya. Nah, ini beberapa teman-teman kita gitu ya teman-teman ya yang mau tertarik yang tertarik dan mau loh ngasih nomornya sebenarnya mereka gitu ya. Ini karena story-story yang kita bikin seperti itu. Nah, kalau mereka tertarik kira-kira gimana nih, Ce? Biasanya kan kita udah tadi ya dari ngomongin yang tadi tuh selalu di Instagram. Nah, dari Instagram kan kadang kita lihat Instagram, kadang enggak. Kalau WA kan selalu kita lihat ya. Apalagi di masa pandemi ini kita lihat handphone tuh 5 kali lebih sering daripada sebelumnya. Nah, dari situ kita udah lihat kira-kira mereka tertarik, kita ke WA aja yuk ngobrolnya supaya lebih gampang. Soalnya kalau di IG tuh lebih jarang dilihat. Nah, misalnya dia udah kasih nomor WA, kita tukeran nomor WA, misalnya oh ternyata dia tertarik nih bisnisnya. Terus, terus gimana nih misalnya hitungan bonusnya? Kita kan repot banget ya kalau ngejelasin, misalnya ini tuh di daftar price list-nya ada gini, ada gini. Nah, kita tuh bisa juga langsung, kamu ada waktu nggak? Kalau aku mau telepon dulu sebentar gitu. Nanti kita minta izin dulu ya tentunya. Tapi kita juga lihat-lihat juga orangnya tuh kira-kira mau di WA atau mau ditelepon. Atau bisa juga kalau zaman sekarang langsung diajak Zoom. Ayo yuk kita Zoom aja, nanti bisa sambil share screen, jadi lebih jelas kamu pertanyaannya. Nah, seperti itu sih, kan ya. Yap, betul banget ya, Ce. Nah, setelah itu tadi ya, setelah kita minta WA-nya dia, kita sudah WA gitu ya teman-teman ya, atau sudah kita telepon. Nah, sekarang kita minta responnya dia gitu teman-teman ya, kita jelasin. Kadang-kadang emang kalau misalnya kita telepon gitu ya, sekali dua kali, oh iya, karena kan mungkin itu teman lama kita gitu ya, ketika ditelepon mungkin dia masih sungkan atau gimana kan banyak orang ya yang nggak begitu terlalu suka ditelepon. It's okay nggak apa-apa kalau sekali dua kali misalnya kita telepon, oh kayaknya dia ya udah nggak apa-apa positive thinking aja mungkin sibuk atau mungkin dia lagi malu ditelepon lah gitu ya udah lanjut Ya, di WA gitu ya jangan sampai aduh nggak mau ditelepon nih ya udah deh skip aja jangan jadi langsung WA halo gitu ya teman-teman langsung ini aku gitu ya bla 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 segala macam jelasin ke dia gitu ya apa yang dia tanyakan dan langsung gitu ya tawarin gitu ya oh iya linknya ini loh gitu ya teman-teman ya nah langsung ini minta atau aku boleh daftarin kamu atau kamu daftar sendiri boleh loh gitu bla 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 dan segala macam kasih KTP-nya dia kita daftarin join deh gitu teman-teman. Nah, tapi teman-teman ingat ya ketika kita sudah
eh, bikin story, terus kita juga DM-in orang gitu teman-teman. Kira-kira nih C, semuanya bisa langsung closing nggak sih? Apakah semuanya seperti yang kita tunjukin contohnya ini, semuanya langsung respon bagus, langsung kasih KTP seperti ini C? Kira-kira gimana? Pengennya sih gitu ya, semua pengen begitu di kita WA, oh dia mau kasih KTP member. Cuman ya sayangnya nggak semua 100% yang kita ajak yang dia respon itu langsung mau join. Tapi jangan pantang menyerah. Mari kita follow up lagi mereka gitu. Misalnya yang tadi udah kasih KTP nih, ini aku udah daftarin kamu loh. Ini nomor membernya gitu. Nanti kalau kamu mau belanja produk, bisa aku bantu, bisa lewat store atau bisa juga lewat ke kantor. Nah, gitu salah satu follow up-nya. Jadi teman-teman jangan lupa kalau misalnya mereka udah member, kita lupa aja ya diantepin gitu. Jangan sampai seperti itu. Kita juga butuh untuk meng-follow up mereka. Yap, betul ya, teman-teman. Dan ketika mereka ada yang mau bergabung dengan kita, jangan langsung senang dulu gitu ya, Ce, ya. Ah, sudah gabung, udah selesai gitu ya. Jangan lupa nge-boost mereka, teman-teman, secepatnya untuk mereka ikut dengan sistem yang benar gitu ya, Ce, ya. Supaya apa? Mereka nggak kelamaan dianggurin gitu ya. Nanti api mereka hilang gitu ya. Udah kadung hilang gitu ya, teman-teman ya. Jadi boost mereka untuk ikut di pertemuan-pertemuan sesuai kebutuhan mereka gitu ya. Kita kan banyak banget nih setiap hari bahkan ada 6, 7, 8 pertemuan. Jadi pilihkan yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya. Nah, ajak mereka ke BOS gitu ya. Nah, ajak mereka ke SWNM gitu ya supaya apa? Mereka juga di sana di open mind. Karena kadang-kadang kalau kita yang ngomong gitu ya, mereka nggak dong gitu ya. Tapi ketika mereka gitu kan bisa belajar sendiri itu akan membantu kita ya, Ce, ya. Mereka ikut pertemuan, mereka akan dibukakan di sana di open mind, teman-teman ya. Jadi jangan jangan ketika sudah oh oke, dia closing gitu ya, berhasil digital prospecting saya, udah berhenti di situ aja. Jangan lupa ajak mereka ke pertemuan. Seperti itu ya, Ce, ya. Ya, Oke. ditambah setelah pertemuan selesai, kita tanya lagi ke mereka, gimana tadi pertemuannya gitu ya. Nanti kata dia, oh ya aku dapetin ini loh C, gini, gini, gini. Nah, oh ya, nah dari situ kita bisa gali lagi supaya dia tuh lebih mau teropen mind dan menjadi rekan yang terbaik untuk kita. Betul banget. Wah, kayaknya nggak terasa banget ya, Ceo. Ini sudah jam 6 gitu ya. Saking asyiknya Wow. kita sharing ke teman-teman kita. Oke, teman-teman, semoga gitu ya digital prospecting yang kita sampaikan pagi hari ini teman-teman bisa memahaminya gitu ya. Dan teman-teman juga kalau ada pertanyaan gitu ya, boleh silakan ditanyakan gitu ya. Tapi sepertinya eh tidak ada ya, Ce ya. Hanya Oke. jawab. Sudah ada yang jawab ya? Oke, terima kasih. Oke. Nah, C, kayaknya digital prospecting gitu ya, teman-teman pada sudah tahu gitu ya. Tapi kita nggak apa-apa, it's okay. Kita buka ya, C ya, satu dua pertanyaan ya. Kalau ada yang mau menanyakan, boleh langsung teman-teman ini ya, Chat boleh, mau open boleh mic juga atau boleh. langsung open mic-nya juga boleh ya. Oke. Oke, Semoga ya ini waktunya padat banget, singkat banget. betul. Kalau misalnya emang Ada, kita kurang lanjut ya, ternyata, C ya. boleh nanti WA juga boleh gitu ya Karya ke kita Oke, oke. tanya-tanya. Nah, teman-teman, ini kan kita sudah belajar mengenai digital prospecting ya. Jadi kita sudah ngerti nih, tapi bagaimanapun gitu ya, Ce ya, di lapangan kita tetap loh ada beberapa gitu ya dan juga kita kadang-kadang menemukan yang namanya kendala gitu ya, Ce ya. Jadi nggak jarang juga gitu ya kita ngadepin aduh kok susah ya. Gimana sih nangani orang yang susah banget gitu ya ketika nanyain sesuatu ke kita atau aduh mahal-mahal produk HDI dan segala macam. Ada caranya loh, Ce. Gimana caranya teman-teman akan berbagi di sini gitu ya. Upline yang luar biasa banget yang akan sharing ke kita tentang handling objection. Jadi jangan live teman-teman gitu ya. Karena ini penting banget karena kita pasti sering menemukan kendala-kendala ini di lapangan gitu ya. Langsung yuk C, kita panggilkan Ci Ayo, Tuti dan Bu Esther. Silakan Ci Tuti, Bu Esther. thank you ya teman-teman semuanya yang udah dengerin sesi kita. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi berkat untuk semuanya. Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi. Pagi. Pagi Bu Esther. Pagi semua masih semangat ya. Ini saya
Nggak sama Cituti, tapi sama Ko Hendrik ya. Oh, Sorry. oke. Halo. Kali ini masih Halo. RKH ya, Esther ya. HO tuh nanti lusa teman-teman ya. Betul. Tadi seru banget ya belajar prospecting ya kok. Tapi seringkali tuh kok, waktu di Zoom semangat kok. Selesai mati Zoom-nya, lupa kok ngejalaninnya. Apalagi Ya. kayak mama model aku nih kok. Aduh, kerjaannya seabrek. Sama Esther benar nih. Saya curiga ini tadi yang digital prospecting itu ada yang nggak ngerti. Saya pengen ada satu pertanyaan aja, Esther, boleh ya? Boleh. Coba teman-teman, soalnya tadi saya lihat ada satu pertanyaan tapi ketenggelam sama chat nih. Tadi ada sih sebenarnya satu nih, nanya tentang digital prospecting ya. Ada nggak yang mau bertanya teman-teman nih? Iya. Kalau nggak ngerti, tenang, kita ulang lagi. Cikarang sama Cikartini, ngulangin lagi ya. Nggak tuh ya teman-teman ya. Ada yang ngerti nggak? Ada yang mau bertanya nggak teman-teman ya? Kan kita jadi soft selling, soft ini. Oh ini penting banget loh digital prospecting itu justru kuncinya kita biar cepet ya di sini gitu. Yap. Karena Boleh, itu mumpung ada pakarnya nih, boleh nggak ada satu betul. pertanyaan ya please. Nah, ya. Kita Yuk, lihat. ada yang mau bertanya nggak kira-kira nih? Atau nanti pas sambil Wah, jalan ternyata luar kepikir biasa. boleh Ya. langsung Saya aja chat. belum terlalu paham tentang prospecting. Boleh ya nanti. ngechatnya nanti ya di akhir nggak boleh, tetap chat kok. kita boleh bertanya nggak soal KH ya, Esther. Oke. Ini yang share Teman-teman. Hendrik sama aku nih. Hendrik ya. Boleh saya deh. Teman-teman masih semangat gak di sini? Masih semangat? Coba di chat. Harus semangat. Oh iya, harus semangat dulu nih, harus semangat. Weh, masih semangat. Aduh. Nggak boleh gini-gini dulu kok. Nah, gini-gini dulu nih teman-teman. Pegel saya juga sama. Kalau udah pegel nih, kalau ya, yang boleh udah gini di dulu. Zoom, masih ada sedikit, tetapi langkah yang kali ini benar-benar menentukan hasil kok. Serius. Nah, ini ya kita belajar tentang cara RKH ya. Ini aku ini slide-nya ya teman-temannya. Karena seringkali banyak yang kepleset di sini kok. Padahal sih sebenarnya simple ya, tapi banyak yang nggak dilakukan. Nah, iya nih. Jadi Teman-teman, hasilnya yang membedakan di sini ya kok ya. Betul. Ini udah kelihatan belum slide-nya nih Esther nih teman-teman? Sudah kok. Sudah ya. Teman-teman mau nggak belajar tentang RH supaya bisa lebih sukses lagi di HDI ini? Bukan di HDI aja sebenarnya, Esther, ini bisa buat kehidupan kita ya. Di semua kehidupan sebenarnya kita harus bisa bisa ngatur. Sebelum slide kita lanjut, teman-teman tolong foto ini, storyin di Insta story-nya ya, harus ini. Kalau nggak punya salah Instagram, satu digital prospecting harus. tadi. Kalau nggak kita nggak mulai ini Esther, nggak bercanda ya teman-teman. Langsung praktek. Langsung praktek digital prospecting-nya ya, oke? Ini teh bulan kedua, bulan ketiganya belum. Nah, oke. Teman-teman siap ya, kita mulai ya. Oke, Esther, ini rencana kerja harian Esther ya. Nah ini ya. Esther rencana kerja harian tuh. Bahasa lainnya apa sih Esther? Boleh tahu nggak rencana kerja harian tuh? Rencana kerja harian itu kalau bahasa umum teh jadwal kerja. Kalau anak sekolah itu jadwal pelajaran zaman dulu kok. Oh nggak agenda ya tuh kan sama tangan ya kalau bikin ini ya. Betul. Kalau yang udah yang udah pengusaha gitu ya, biasanya dia ngaturnya namanya agenda kerja. Nah, gitu. Nah, agenda kerja ya, betul. Nah, to-do list tuh pintar, ada yang jawab tuh. Betul. Ya. Nah, kenapa sih harus ada RKH nih Esther nih? Apa ada istilah ini nih? Gimana, boleh di ini nggak? Iya, karena RKH ini salah satu bagian yang di awal sebelum kita melakukan sesuatu kan kita harus planning ya kok ya. Dan salah satu kunci kesuksesan itu adalah merencanakan dulu. Ya kita kayak bangun pagi aja mau pakai baju aja kita mikir mau pakai bajunya apa gitu ya. Apalagi kita itu satu hari itu sama semua kok. Ko Hendrik punya 24 jam. Saya 24 jam gitu ya. Cituti 24 jam gitu ya. Teman-teman di sini ada yang punya waktu kurang 1 detik atau lebih 1 detik ada? Yang punya 100 jam sehari teman-teman. Aduh, itu nanti ulang tahunnya lama kok. Nah, iya, karena semuanya sama dan nggak bisa ditambah lagi, padahal kegiatannya nambah, bener nggak kok? Betul. Nah, kalau kita nggak ngerencanain, ya bisa ambyar gitu. Itu sama saja kita itu kayak mau pergi berlayar nggak ngerti mau kemana.
Jadi nggak ada tujuannya. Nyampe Terus nggak kira-kira kok kalau kayak gitu kok? jadi bukan capeknya juga ya, mungkin ngerasakan bisa satu hari tuh kita padet banget. Bisa satu hari tuh kita lowong banget ya, Esther gitu ya. Ya bisa gitu. Nah, dan makanya kita perlu namanya rencana kerja harian teman-teman ya. Nah, ini next. Nah, ini ya menarik ya, Esther ya. Tidak ada rencana tuh, jadi sebenarnya kita udah merencanakan apa? Kegagalan. Kegagalan. Soalnya sering banyak aku denger tuh kayak gini, udahlah aku nanti ngalir aja. Sering nggak sih kok ngedenger gitu kok? Iya, itu tuh sebenarnya bukan ngalir teman-teman. Ini maaf ya, saya minta maaf banget dengan istilah ini. Tapi kalau teman-teman tidak punya rencana, sama dengan kita tuh kok kayak orang males. Saya ngomong terus terangnya, maaf banget bahasa ini, tapi saya ngomong, kalau kita nggak punya rencana tuh, kita nggak lebih bedanya sama orang yang males loh. Karena orang yang males juga biasanya Nggak ada jarang malas rencana. merencanakan, nggak ada Nggak ada rencana. rencana. Jadi kalau teman-teman di sini orangnya, saya yakin teman-teman sini orang rajin ya semua ya. Siapa yang mau jadi orang malas, angkat tangan? Nggak ada kayaknya deh. Nggak ada kok. Rajin Siapa semua. yang mau jadi orang rajin di chat kolom? Nah, Saya. siapa yang mau jadi chat di orang rajin nih? Termasuk saya Esther nih. Esther kan udah pasti rajin. Wah, Esther mah nih, tanya aja. Nanti kita buka Esther. Siapa yang mau jadi rajin di sini ya teman-teman ya? Tuh semua ya. Iya. Oke. Kalau mau rajin harus punya apa Esther namanya? Planning, rencana. Planning, betul. Betul. Karena kalau nggak ada rencananya, ngeblank kok. Hasilnya apa juga nggak jelas, targetnya apa juga nggak jelas. Iya. Ini menarik loh Esther, rencana kerja harian ya teman-teman. Tapi teman-teman di kehidupan nyata setuju nggak sih? Banyak yang memisahkan kata-kata ini menjadi apa? Rencana harian. Berarti apa artinya tuh Ter? Direncanakan terus nggak dikerjain, bener nggak? Ada juga tapi yang salah, jangan salah, kerja Kerja harian. harian, nggak pakai rencana. Nah itu yang ngikutin alur, kerja nggak pakai rencana, bener nggak? Jadi teman-teman kalau mau sukses itu rencana kerja harian berarti direncanakan dan dikerjakan. Nah itu ya teman-temannya, simple tapi kenal ini benar-benar teman-teman ya. Simple tapi makjelep. Nah oke. Nah terus kalau ini ada apa ya di bawahnya tulisannya? Tidak ada target nih. Ya, kalau kita mau jadi pengusaha yang sukses kok, ya harus ada targetnya. Anak sekolah TK aja ada targetnya kok. Supaya targetnya apa nih? Coba-coba kan sukses. aku bapak-bapak yang jarang zoom nih ya. Kalau dulu kan saya guru TK kok. Oh, kita kan tahu ya targetnya misalkan 1 semester nih. Oh, anaknya udah bisa bermain dengan temannya baik, misalkan sudah bisa menyebutkan kata-kata. Nah, kan ada targetnya kok. Supaya apa ya? Supaya kan kita ngerti ya. Oh, yang mau dilatih yang ini. Nah, jadi pengusaha juga kalau kita nggak ada targetnya kok, mau laku nggak laku ya udah lah ya, diem aja. Tapi kalau kita ada target, kita kan jadi tahu kok misalkan, oh hari ini aku mesti bisa jual 100 porsi. Misalkan targetnya gitu. Jadi kebayang ya kok ya, kalau misalkan baru laku 20 porsi kan kita langsung mikir kok, bener nggak kok? Gimana ya caranya ya supaya, aduh kok kayaknya jauh banget 100, ya at least 75 porsi lah. Nah karena ada target makanya ada kemajuan. Kalau nggak ada target kok ngalir kok, aduh hati-hati bahaya teman-teman. Hidup kalau mengalir itu, Anda tahu air kalau mengalir ke tempat yang mana? Paling bawah. Nah turun, berarti nggak akan naik ya. Nah. Kalau kita nggak ada target, kita ngalir, itu biasanya kok turun. Nah di sini siapa yang mau bisnisnya turun? Ada nggak? Amit-amit ya nggak mau kayaknya semua maunya naik. Pasti semuanya maunya naik maju ya kok ya. Ya. Nah kuncinya ya direncanakan targetnya apa dan dikerjakan itu tadi. Nah ini tolong boleh dicatat teman-teman ya, target itu tuh ya, Esther setuju nggak sih ini? Bukan melulu soal hasil, benar nggak? Betul. Kan kita target tuh selalu hasil kan, misal ditanya di HDI ini, kamu udah berapa dari bisnis ini, kamu mau apa, benar nggak sih? Betul. Kita udah tulis target hasilnya, cuma teman-teman harus tahu loh, ada target-target yang lain lebih penting untuk mencapai hasil tersebut. Target pertama itu teman-teman harus meningkatkan target kemampuannya apa yang mau ditingkatkan, benar Esther ya? Betul. Kayak tadi kan syaratnya mau prospecting harus tahu kemampuan. Nah kalau kita nggak targetin harus ngerti produknya kapan. Harus ngerti. Digital prospecting tadi belajar teman-teman. Itu target kemampuan sebenarnya. Apa mau tingkatin. Terus ada lagi target belajar, benar Esther ya? Betul. Kita belajar tuh mau belajar 5 training dasar, buku apa yang mau kita baca, karena gitu teman-teman. Kalau teman-teman sampai sekarang ya,
Waktu itu ini terus terang, ini kalau saya tipenya teman-teman maaf ya, kalau saya tipenya emang agak orang praktikal lapangan, jadi saya usahakan saya bahasa saya halus. Tapi waktu itu downline saya bertanya sama saya, kok aku tuh sulit loh, aku sulit loh namanya, kenapa ya orang tuh mau gabung sama aku susah. Aku tuh udah ikutin sama training dasar, aku udah ikutin ini, kenapa aku tuh belum bisa. Saya ngomong cuma dengan kata-kata yang simple. Waktu itu kan kita lagi meeting group, saya ngomong, saya ambil satu contoh, salah satu teman saya ngomong, kamu mau nggak di prospek? Misalnya naik sama aku, namanya si A ya, kamu mau nggak kalau di prospek sama sini, pede nggak? Dia ngomong to the point ya, jangan nggak enak. Nggak, kalau sama si B mau nggak? Mau, kenapa? Si B maksudnya lebih meyakinkan, lebih percaya. Dan lebih ada kemampuan. Nah ini teman-teman, ini sering terjadi. Kadang-kadang tuh kita mengharapkan orang join sama kita, tapi tanpa kita sadar kita tuh belum meningkatkan kemampuan kita. Ya teman-teman, kan teman-teman sini ya, teman-teman coba di kolom chat ya. Teman-teman mau gabung ya sama orang yang sponsornya itu yang pinter, yang kompeten atau yang biasa aja? Coba di chat. Teman-teman tuh mau gabungnya sama yang pinter, yang kompeten, atau mau sama yang biasa aja? Boleh di kolom chat kan? Nah, coba boleh dijawab kan ya? Kompeten, pinter kan? Ada nggak yang mau sama orang yang bodoh? Angkat tangan, atau ngomong saya boleh? Nggak ya? Pinter dong. Nah, teman-teman ini, saya mau ngomong terus terang. Tapi teman-teman, jangan cuma maunya, tolong punya target juga, kemampuan dan target mau belajar. Nah, berarti Ya. itu harus ditargetin ya kok, kayak saya Iya. udah mahir presentasinya maunya kapan gitu ya kok ya. Nah, mau main presentasi. Supaya langsung tahu ya, oh target tuh nggak cuma hasil, tapi kemampuan dan apa yang dipelajari itu juga dimasukkan di dalam rencana kita, targetingnya kita itu juga di situ gitu ya kok ya. Nah, betul ya. Nah, ini tujuannya yang tadi Esther ya. Boleh dibahas nggak Esther, kenapa kita harus punya RH ya? Ya, iya kayak yang tadi saya sempat bahas ya teman-teman ya. Kita itu perlu membuat rencana kerja harian itu supaya apa sih? Supaya waktu kerja kita itu maksimal, teman-teman. Maksudnya maksimal itu apa? Hasilnya itu setara dengan waktu yang kita sediakan. Misalkan gini, saya cuma punya waktu sehari 2 jam, misalkan saya ibu rumah tangga ya, dulu saya ngawalin kan gitu, 2 jam. Nah 2 jam itu tuh aku mau ngapain? Supaya apa? Ya supaya bisa hasilnya itu paling maksimal. Contoh misalkan supaya paling bisa closing berarti 2 jam itu aku harus kemana ya? Aku harus ketemu siapa ya? Nah itu ya kok ya. Kalau nggak dibuat RKH, 2 jam bisa bengong kok. Misalnya udah tahu ya Esther, yang sehari sebelumnya tuh kita mau prospeknya, misal seorang dokter misal gitu, atau ibu rumah tangga. Jadi Esther tuh harus belajarnya tuh yang meetingnya tuh yang tentang ngeprospek ibu rumah tangga atau dokter, bener ya? Betul. Nah Ini itu kan kita bisa persiapan kalau udah ada rencananya kan kok. Nah iya. Kalau enggak ya enggak persiapan kita. Gitu. Terus yang kedua kita bisa milih prioritas pekerjaan. Misalkan nih kayak gini. Oh, jam 5 sore sampai jam 7 hari Kamis, Jumat, Sabtu itu waktunya Road to Diamond. Saya masih belajar misalkan. Tiba-tiba diajak nih sama mertua, ayo anterin shopping atau belanja habis kebutuhannya. Nah, teman-teman, kenapa kita itu perlu bikin itu pilihan yang berat ya, teman-teman ya. Tetapi kalau kita memang menganggap bahwa ini pekerjaan saya dan ini penting kok buat belajar karena aku harus ningkatin kemampuan. Ya kita harus ngomong dengan baik-baik sama mertua kita misalkan ya. Ma bisa nggak berangkatnya nanti aja jam 7:30 karena saya mau belajar dulu. Nah kita tentuin prioritasnya dulu kok. Jadi supaya nggak mudah dialihkan mengerjakan yang lain. Ada yang kayak saya nggak? Saya jujur ya, pernah waktu itu saya lupa nulis RKH ya Esther ya. Saya janjian sama orang, ya ini janjian meeting, tiba-tiba saya karena lupa nulis itu saya sanggupin lagi janjian sama meeting berikutnya. Nah itu bisa. Atau enggak saya main sama misal contohnya kita lagi meeting, ini mah meetingnya, terus tiba-tiba istri sama anak ajak pergi. Kita sanggupin kan karena lupa nulis RK. Siapa yang kayak ini pernah dosa kayak saya nih? Aku dosa nih. Aku pernah kok. Aku pernah juga. Sampai bikin 2 kali janji. Saya sampai kaget. Ya itu karena nggak ditulis rencana. Oh, itu ada benar di antara benar dan benar. Tapi bukan berarti nanti kita meeting terus tidak menemani ini ya. Berarti kita juga bisa nanti
Dinego ya, Esther, waktunya ya. Nah, Tapi itu ya, nanti ada triknya kok. triknya. Gitu. Nah, ini satu lagi, Esther. Kenapa, apa hubungannya sih tulis sama target? Kan target itu dilakukan itu. Kenapa harus ditulis dulu, Esther? Mempercepat pencapaian target nih. Ya karena dengan kita membuat RKH kita jadi kebayang ya. Kenapa? Kebayang nanti kira-kira ini targetnya bisa capai nggak sih kalau saya punya jam kerja seperti ini. Kan udah kebayang ya kok ya. Nah, daripada kalau enggak gitu, daripada kalau nggak dibuat rencana kerja hariannya. Nah, kemudian kita juga misalkan nih, oh aku mau targetnya lebih cepat, berarti aku mesti nambah atau enggak. Nah, itu tuh kita bisa atur dengan rencana kerja hariannya. Gitu kok. Makanya, nah ini slide berikutnya Esther ya. Nah, ini kenapa perlu ya kok ya? Karena memang kita punya 2 sumber daya ya kok ya. Yang pertama yang tidak terbatas itu apa ya, diri kita. Sebenarnya kita itu bisa mempelajari apa saja, melakukan banyak hal gitu ya kok ya, mengeksplor banyak hal gitu, tapi kita itu punya waktu yang terbatas. Nah, rencana kerja harian ini akan membantu kita untuk ngatur-ngatur itu gitu loh kok. Kan kayak misal ibu rumah tangga itu multifungsi ya teman-teman ya. Ya udah juru masak gitu kan, babysitter gitu kan, habis itu juga laundry gitu kan, manajer keuangan gitu ya, tukang pijet gitu ya. Itu tuh banyak banget yang bisa dikerjakan nih Ko Hendrik. Tapi ya waktu kita kan terbatas. Misalkan Ko Hendrik juga nih ditawarin bisnis A, bisnis B, bisnis C, waduh maunya mah semua diborong ya Ko ya. Enggak juga sih sekarang mah, soalnya lihat jujur gini ya, kita pilih bisnis sesimpel ini teman-teman harus ingat ya. Teman-teman pilih bisnis itu harus yang lihat prospek ke depannya ya. Aku jujur, aku banyak tawaran selain interior itu aku bangun rumah teman. Nah, tapi aku nggak ambil kenapa? Belum sampai sekarang. Aku lebih baik partneran sama orang yang bisa bangun rumah. Karena itu teman-teman yang susah itu bukan nerima ordernya. Terima order mah gampang, bikin timnya loh teman-teman. yes. Waktunya kita ngedidiknya, benar nggak sih? Ya, Seorang kenapa pengusaha kita itu, Esther, seorang pengusaha ya, teman-teman harus ingat ya, mata uang yang paling mahal di dunia itu adalah waktu. Yes, karena nggak bisa Jadi, balik. Nggak bisa balik waktu itu teman-teman. Makanya, tapi waktu ini tidak perlu soal uang ya teman-teman ya. Kita juga jangan lupa kerja, tapi jangan lupa family time ya. Kan misalkan kita ada meeting malam ya Esther jam 7, kan kita bisa nggak family time jam 5 sampai jam 7. Nah, itu yang diatur di rencana kerja harian kok. Jadi sampai hobi, sampai keluarga, sampai kerjaan, tadi masukin gitu ya. Gitu. Iya, teman-teman, saya butuh dulu pengakuan dosa ya. Pengakuan dosa ya. Siapa yang belum punya rencana kerjaan sampai hari ini nggak apa-apa gitu. Yang belum punya siapa? Yang belum punya boleh chat. Pengakuan itu pemulihan ya teman-teman. Yuk. Pemulihan itu peningkatan ibarat omset. ke dokter, kalau kita nggak jujur, nggak ngaku, dokternya Apa nggak bisa nih? ngobatin kok. Nah, ini ada downline saya nih. Nanti sama saya cicer nih. Kakaknya. Esther juga ada ya downline-nya. Ada, waduh. Ya. Nah, teman-teman, kalau mau sukses, please. Aku tuh udah bikin rencana kerja tuh terus terang udah 11 tahun ini lah. Dan pencapaian yang kita capai ketika kita punya agenda atau rencana kerja atau jadwal sama tuh berbeda jauh kualitasnya. Ditulis itu ya jujur ya, kekuatan rencana yang ditulis itu akan meningkatkan keberhasilannya dari 20% menjadi 50%. Wow. Jauh banget ditulis sama nggak mimpi, target, rencana juga loh Esther. Itu makanya kekuatan ditulis itu ya. Padahal kalau sekarang nggak ditulis ya, Esther, kayak diketik di Google Calendar ya. Kalau saya pakai Google Calendar ya, oke. Nah, kalau saya pakai aplikasi yang lebih lucu-lucu gitu, saya senang gitu. Ada gambar aku belum bisa kok yang itu kok. Ya. Oke, next. Handphone aja, next. Nah ini stepnya 4S ya. Nah sebenarnya teman-teman, ketika kita menjalankan bisnis HD, apa sih yang kita perlu masukkan di rencana kerja harian kita? Sebenarnya 4S ini, studying atau belajarnya gitu ya, kita perlu masukkan. Apa yang kapan saya mesti ikut 5 training dasar? Kapan saya mesti baca buku, misalkan RKA, Business School gitu ya, Anda masukkan. Kenapa? Karena belajar ini yang akan meningkatkan kemampuan. Kayak tadi ya, Ko Hendrik bilang, kemampuan itu menentukan keberhasilan juga gitu ya. Betul. Kita jam kerjanya banyak, kalau kemampuannya nggak bagus juga, nggak closing-closing, stres juga kok. Iya. Nah, jadi harus ada jam belajarnya. Tapi jangan terlalu banyak belajar juga ya kok ya, harus balance sama yang kedua, selling.
selling ini misalkan kita itu product knowledge harus nguasain, kemudian kita itu harus bisa sharing, bisa jual, bisa prospecting tadi ya kok ya. Makanya prospectingnya dimasukkan juga di rencana kerja harian. Nah, seperti itu. Termasuk sponsoring ya. Sponsoring itu maksudnya ya closing ya, mengclosingnya itu ya, mengajak orang supaya member sama kita. Dan yang terakhir adalah serving, melayani. Jadi ketika customer kita udah closing di jaringan kita perlu follow up. Nah, itu tuh masuknya di serving ya, kok ya. Kadang-kadang dia itu tanya macem-macem gitu ya. Ya kita perlu layani mereka. Nah, ini kadang-kadang dadakan juga kalau yang serving ini nggak bisa kaku saklek gitu ya masuk di rencana kerja harian. Tapi kita bisa masukkan misalkan nih ada rekan kerja baru, ajarin aku bikin daftar nama. Nah, itu yang kita masukin. Kapan ya waktunya gitu. Atau ajarin aku misalkan dampingin aku dong mau prospekin orang ini. Nah, itu kan waktu-waktu kita melayani ya kok ya. Ya. Ya kita. Nah, aku mau tambahin nih, enaknya kan ini kan kalau step 2 sama step 3 ini satu stepnya sebenarnya ya. Betul, sebenarnya jadi satu. Teman-teman sebenarnya kan ketika teman-teman selling itu teman-teman pasti masukin ke nama baru, bener nggak? Atau enggak nama lagi yang nama intinya kan teman-teman sponsoring, bener nggak? Nah, jadi sebenarnya teman-teman harus ingat kalau teman-teman selling itu di HD itu sama dengan sponsoring. Yep. Kalau teman-teman selling tapi mengisi di nama ID yang lama berarti teman-teman tidak sponsoring new member. Ingat loh, kita kan rumusnya jangan 4L ya. Tapi 5L ya. 5 line setiap bulan atau setiap minggu ya kalau mau yang cepet ya. Jangan 4L. 4L apa ya? Masih ingat nggak? Coba di kolom chat 4L itu apa? 4L minggu lalu. 4L siapa yang tahu 4L? Coba di chatnya. Lu lagi. Nah, lu lagi. Bosan nggak kira-kira? Ya kalau yang positif mah kita seneng ya. Karena kan yang bawa rekan kerja baru itu lu laginya nggak apa-apa. Yuk lagi, kita kan YL. Kalau ini lu lagi bosen, nanti tolong teman-teman ingat ya. Teman-teman, jujur ya, kalau yang peringkatnya turun bulan ini, setuju nggak sih sponsoringnya kurang? Ayo, ngaku dosa nih. Peringkat turun, omset turun, nah kita ngomongin itu to the point ya. Ada pasti sponsoringnya kurang. Ini saya ngomong terus terang, ini udah praktek lapangan ya. Teman-teman kalau yang lagi ngeluh nih, kok aku omsetnya turun, kok peringkat aku susah. Aku kemarin tuh eksekutif diamond gampang. Sekarang mau eksekutif mau diamond aja susah. Aku diamond gampang. Sekarang mau manajernya susah. Nah, teman-teman harus ingat loh. Pasti teman-teman lagi 4L nih. Teman-teman lupa sponsoring orang baru. Teman-teman ingat loh, ini sponsoringnya tidak berkesudahan loh kita. Kan tujuannya kita simpel ya, Esther, kita mau jadi Royal Fund cukup cari berapa orang ya, Esther ya? 12 orang ya? 12 orang aktif. Nah, mau jadi diamond berarti berapa? 5 orang manajer ya? 5 aja kan. Jadi teman-teman ingat. Saya jamin teman-teman cek lagi deh data. Kalau teman-teman sekarang mengalami penurunan, berarti teman-teman sponsoringnya kurang di bulan ini. Jangan lupa, teman-teman jangan sponsoring loh. Minimal peringkat sama tuh gampang, asal teman-teman mau apa sponsoring ya. Sponsoring baru. Nah, ini ada juga ini teman-teman boleh catat ya 3 tipe orang nih. Aku mau soal studying ya. Studying itu teman-teman boleh, nah ada 3 tipe orang yang belajar ya di sini ya. Tipe yang pertama itu ya, dia itu belajar learning before doing. Jadi belajar sebelum melakukan ya. Tipe yang kedua itu dia learning by doing. Dia belajar sambil melakukan. Tipe yang ketiga itu dia learning after doing. Jadi dia belajar ketika dia sudah melakukan ya. Nah, teman-teman, yang sukses itu tipe yang mana kira-kira? Tipe 1 yang atau 2 atau nomor 3? Coba boleh kolom chat kan nih. Kita interaktif di sini ya. 2 boleh. Ayo, nomor berapa lagi? 2. Ini kayak jual nomor ya kita nih. 2 oke. Nah, kasihnya nomor sih. Coba ABC. ABC ya. Nah, teman-teman, jawabannya benar. Yang sukses itu adalah learning yang by doing dan learning after doing. Learning after doing juga belajar Esther, benar nggak? Dia salah, dia benar, dia berhasil tuh dia belajar kesalahan dan keberhasilan tersebut, benar kan? Nah, teman-teman, tapi sayangnya saya sering melihat di lapangan ya, Esther. Banyak tuh yang learning before doing. Belajar terus nggak doing gitu. Bener loh, ini bisa terjadi loh ya sama teman-teman di sini. Karena merasa belum bisa, nggak doing kok. Karena perfeksionis loh teman-teman. Merasa, aduh, gue belum bisa kayak gitu. Jadi mundur lagi mau prospektif. Ini saya belajar dari pas kuliah ya teman-teman ya. Ada salah satu kakak kelas saya ngajarin waktu itu kan kita ngomongin
Kuliah ini ngomongin kuliah ya. Gimana caranya supaya dapat nilai yang bagus ketika ujian akhir? Kan saya nggambar, saya arsitek waktu itu. Dia ngomong gini, kita kan ada 5 lembar gambar yang harus diberesin dalam waktu 8 jam. Gitu ya. Gini, kamu jangan ngincer tiap gambar itu nilai 100, tapi di gambar terakhir itu nilai kamu 50. Lebih baik tiap gambar itu kamu kasih nilai 80% beres. Tapi semua tuh beres. Orang tuh ngerti baca. Ngerti nggak sampai sini teman-teman konsepnya? Teman-teman kadang-kadang perfeksionis itu bagus, tapi kadang-kadang kalau perfeksionis tapi ngabisin waktu, hasilnya nggak beres, ya sampai kita nggak action, apakah itu menjadi hal yang bagus? Enggak kan, maksudnya. Jadi tolong teman-teman belajar juga kurangin standar dulu awal-awal. Belum perfect, lakuin dulu ya, Esther, bener nggak? Karena kalau tidak dilakuin tuh jadi kita apa? Learning. Kita butuh action ya, Esther, bener ya? Betul. Nah itu teman-teman tolong ya, siapa yang mau jadi orang yang learning before doing? Karena dengan makin Learning sering before doing nih. Ini konsen nggak? Esther dites dulu nih. learning before doing. Nggak ada ya? Nggak ada kok, berarti konsen kok. Siapa yang mau jadi orang yang learning by doing dan learning after doing? Boleh nggak? Acung tangan, kolom chat. Saya mau kok. Nah, ya. Mau ya, Ruth. Oke, mau. Sri Wayuningsi. Ini Noveliadi. Oke ya. Bener ya, aku tagih loh. Ini Lenan ya. Aku inget Egi nih ya. Aku inget domain aku loh. Di sini yang kerjaan kerja aku ya. Ditagih ya semua ya leadernya. Oke. Ditagih semua ini. Nah, tapi yang menarik ini di ini ya. Tab keempat lah. Nah, ini teman-teman yang saya paling suka di HD ya, Esther ya. Esther sekarang banyaknya surfing nih yang mungkin ya. Ya, Esther, tetap. ya, bener nggak sih? Nah, kan melayani ya. Nanti kita lihat ya di ini ya, di apa di pembagiannya ya, teman-teman. pembagiannya ya. Betul. Nah, oke. Nah, ini faktor menentukan apa, Esther? 100% target kita ya. Betul. Jadi penentu keberhasilan itu sebenarnya 50% kapasitas kita dari kemampuan dan knowledge-nya kita ya, pengetahuan kita ya kok ya. Makanya kita tetap harus meningkatkan belajarnya dulu, tapi 50% lagi action-nya atau rencana kerja harian kita. Makanya tadi yang berhasil sebenarnya yang learning by doing yang paling ideal ya, teman-teman. Iya. Nah, ini matematika asik kok, Esther. Ini matematika ya. Teman-teman ingat ya. Tanpa RKH tadi jadi berapa persen, teman-teman? 20. Kan tadi dengan RKH 50% ya, teman-teman. Ini matematika ya. Kalau tanpa RKH jadi berapa persen? 20%. Berarti 20 tambah 50? 70% loh. Masih bisa 30% gagal. Kalau kita punya kemampuan. Kalau kita nggak punya kapasitas, berapa tingkat keberhasilannya? Tidak punya kapasitas, tidak punya RKH, berapa persen nih, Esther nih? Yuk, teman-teman jawab nih. Tanpa RKH 20%. Kalau punya kapasitas 50 tambah 20 jadi 70 kan. Kalau kita nggak punya RKH, nggak punya kapasitas, berapa? Boleh dijawab tuh, kalau keberhasilan kita tingkatnya berapa persen? Nggak nol. Tinggal kasihan 0. 20% teman-teman. Iya. Kalau tidak action ya 0 benar-benarnya. Jadi teman-teman harus ingat loh. RH itu penting. Jadi RH sekarang mau saya penting atau tidak di sini kalau kita lihat di sini jadinya. Penting kan ya? Penentu 50%-nya itu di RKH ya kok ya. Cuma nulis loh Esther ya. Tapi beda jauh hasilnya. 20 ke 50 ya. Jauh. Nah, makanya itu kita harus lakukan terus-menerus kok. Bukan karena dikasih PR terus dilakukan. Terus-menerus ya. Karena ya ini yang akan mengatur waktu kita ya, rencana kerja harian ini kok. Nah, menentukan hasilnya. Oke. Next kok. Yuk. Nah, ini ada RH, nanti ini kita jelasin, boleh dijelasin singkat ya, nanti kita boleh. Juga ini bagiin ke grup, tapi teman-teman kalau mau screenshot juga boleh ya. Boleh. Karena ini panduan. Misal saya seorang enterpriser baru, Esther, apa yang saya harus lakuin nih? Ci Esther, atau enggak, Esther, aku harus lakuin apa nih? Aku kan baru gabung di HD ini. Nah, ini gimana? Boleh jelaskan singkatnya gimana? Nah, jadi untuk teman-teman yang baru join, maksudnya baru join itu gini, belum punya rekan kerja aktif ya, kok maksudnya ya. Iya. Ini yang masih ya termasuk yang udah lama tapi belum ada yang aktif, teman-teman. Kita ya perlu perlu ningkatin kapasitas kan kok. Berarti kalau kita belum bisa aktifin orang kan berarti kapasitas kita belum, istilahnya kita belum tahu cara mengaktifkan. Makanya kita perlu belajar. Nah, ini untuk yang baru ya, teman-teman. Starting up new member udah wajib ya. BOS tuh kalau bisa 3 kali. Kenapa sih kok? Supaya lebih paham tentang KDI-nya.
ini apa sih? Karena aku inget banget dulu waktu pertama kali join tuh nggak paham tuh diterangin endol-endol itu tuh nggak paham. Jadi baru paham biasanya 3 ke atas baru paham. Starting up new member juga perlu ya, karena ketika kita bisa ngerti tentang starting up new member, waktu kita punya member baru kita bisa jelasin sendiri. Gitu. 5 training dasar ya. Terus kalau bisa cepet-cepet role play teman-teman ya, role play sama upline qualify-nya supaya diajarin presentasi. Supaya bisa berpresentasi sendiri ya, Ya, teman-teman. presentasi bisnis maksudnya ya, karena kalau belum bisa presentasi bisnis ya wajar kalau belum ada yang aktif. Kenapa? Ya cuman ditawarin promo aja customernya, tapi nggak pernah dijelaskan potensi di luar promonya. Ya wajar nggak aktif gitu. Makanya kita harus segera berlatih presentasi. Kemudian Aku ada pengalaman menarik nih tentang presentasi ya. Dari aku itu rekan kerja itu terus terang ya. Waktu itu tuh 3 kali presentasi, 4 kali baru lancar dia. Pertama presentasi tuh kayak tahu film Transformer teman-teman. Kaku. Robot, jadi gagu gitu ngomongnya. Nah, udah gitu, tapi setelah itu Esther ya, sekarang pencapaiannya eksekutif crown loh. Iya, Jangan salah, karena dia mau presentasi loh, dia mau belajar. Awalnya ngomongnya terbata-bata ya. Benar nggak? Nah itu, jadi penting ya role play presentasi ini Esther ya. Betul, sampai bisa menjelaskan dan bisa diterima gitu ya sama domainnya. Nah, kemudian ini nih yang seringkali prospecting ya kok ya. Tadi prospecting yang di-sharingkan Karen sama Kartini tadi, itu kalau orang baru minimal 20 orang per hari. Jadi harus punya stok daftar nama kok. Kalau nggak ada daftar namanya sama liar, siapa 20 orang yang mau? Ngisirin 20 orang kan susah ya, tapi kalau udah ditulis daftar nama ini, dia bisa ya Esther ya. Ya, Karena makanya udah ada stok ya kan kita bikin ya, misalnya 150 aja daftar nama kita harus habisin, berarti 7 hari ya benar ya? betul, berarti kalau 20 orang per hari itu palingnya kita punya 150 nama kok. Nah, ini ada PR-nya teman-teman. Untuk gimana Esther untuk besok? Ya, ada PR ya teman-teman. Besok itu kan Kohendra mau ngajarin bedah daftar nama. Nah, teman-teman tolong siapin satu hari ini 150 daftar namanya dulu. Supaya besok bisa langsung sama-sama belajar. Gak apa-apa, belum detail juga Esther, yang penting banyak dulu. Nah, yang penting namanya dulu ada. Nah, gitu ya teman-teman ya. Boleh dari IG ya, nggak cuma dari kontak HP ya. Sekarang itu udah kita modernnya dari IG, teman TikTok boleh terserah itu ya. Nah, ini kemudian kita bikin janji ya, apa supaya bisa jelasin ya. Presentasi minimal 15 kali per bulan. Ini targetnya ya, target kerjaan ya kok ya istilahnya ya. Target pekerjaan. Ini belum tentu menghasilkan loh teman-teman. Maksudnya gini, dengan target ini pasti tingkat closing-nya lebih tinggi dibanding kalau misalkan bikin daftarnya yang diundang cuma 5 ya tambah susah ya kok ya hasilnya. Seperti itu. Baca tapi ini kuncinya 100% berarti kita masih sponsoring ya artinya. Yes, masih sponsoring. Ya, kemudian ya ikut itu ya acara-acara pertemuan supaya apa? Supaya tambah yakin kok. Betul. Kita tolong panitia ini Esther boleh kita tolong dibagi ya di grup untuk yang ini nanti ya. Ini nanti di screenshot ya, minta tolong. Screenshot ya. Nah, kemudian nanti teman bisa baca benar-benar dan dilakuin ya per poin per poin. Next Oke ya, next. Nah ini yang sudah punya rekan kerja, downline dulu ya kita ngomongnya. Downline udah punya customer kok. Customer lah gitu. Nah ini yang paling pentingnya apa nih sering nggak dilakukan kok, lihat HDI1. Iya, aku tuh lihat HDI1 Esther berapa kali sehari? 3 kali lah minimal kok pagi. Aku 5 kali, seneng dapat lihat bonus gitu. Nambah terus kan benernya. Pagi, terus agak siang, terus sore jam 4, terus nanti jam 6 itu ntar malam mau tidur buka lagi gitu ya. Nah teman-teman ini berlaku ketika teman-teman sudah isi 300 poin di nama pribadi. Kalau belum ya nggak ada perubahan. Nggak ada semangat ya teman-teman. Tolong teman-teman tuh ingat 300 poin itu jangan ditunda terakhir. Nanti kok ini buat kepengan saya, buat yang eceran saya, nanti saya lihat nama pribadi gitu. Jangan kayak gitu teman-teman mikirnya please. Teman-teman langsung tanggal 1 kalau bisa ya kok ya, 1 sampai 5. Aku always tanggal 1 sih Esther. Kalau Esther? Sama, tanggal 1 pasti langsung. Paling tanggal 2 lah ya kita ya. Ya. Penuh promo biasanya kadang-kadang ada juga gitu ya. Tapi tanggal 1, 2 itu tanggal 1 please teman-teman langsung isi. Karena kalau teman-teman tidak ngisi, itu akan teman-teman tuh nggak akan semangat lihatnya dan teman-teman duplikasi ke bawah juga. Dari leader aku juga isinya nanti bukan tanggal 1, aku juga sama aja lah gitu ya Ter ya. Ya. Karena nggak kelihatan kalau nggak di input kita itu
nggak kelihatan dapat berapa, kelihatannya nol lagi, jadinya kita males ya kok ya. Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan udah diisi keluar walaupun 50.000, wah udah semangat kan. Oh lumayan ya nanti closing satu lagi, wih nambah jadi 300.000. Wah tiap hari kan jadi semangat ya teman-teman, seperti itu. Dan ini nanti di screenshot juga ya, tolong panitia. Nah ketika kita sudah punya downline, kita memang harus meluangkan waktu untuk follow up. Ya, follow up ke rekan kerja baru kita ngelayanin gitu yang tadi ya, misalkan dia minta diajarin daftar nama, kita temenin dia pendampingan misalkan ya kok ya. Misalkan aduh ajarin dong ini ada teman aku tanya-tanya. Nah, kan kita harus luangin waktu ya kok ya. Betul. Jelasin ke temennya dia karena dia belum bisa, teman-teman. Tapi teman-teman ingat ya, waktu yang paling mahal apa tuh diajarin? Waktu atau uang? Waktu ya, oke ya. Teman-teman, kalau teman-teman punya barang mahal, mau nggak dibagi dengan sebarang sama orang? Tentu tidak kan? Tolong teman-teman jangan asongin waktu teman-teman. Ke rekan kerja event itu yang baru. Lebih baik dari awal tuh kita yang nentuin. Kita yang nawarin, misal seperti ini cara nentuinnya. Misal, kan sekarang teh hari apa ya? Kamis ya? Kamis. Nah, lu kapan yuk mau diajak Zoom nggak? Gue punya waktunya besok Jumat jam sekian atau enggak Sabtu jam segini. Kenapa? Ya tulis-tulis bisa gue bisa jam 3 jam 5 karena kenapa kita udah tulis DRH jam 5 jam 7 kita mau family time mau main sama anak kita ya. Yap. Jadi supaya seperti jadi teman-teman nah ini yang salah terus terang ya. Saya sering lihat banyak banget bahwa yang leader ini terus terang udah sampai eksekutif time tuh masih ngasongin waktunya. Kalau aku terus terang Esther aku nggak pernah. Ngasongin itu maksudnya apa kok? Ngasongin teh apa ya? Memberi apa kayak memberikan dengan gampang waktunya itu kayak menjajakan gitu kayak pedagang asongan gitu. Kamu bisanya kapan gitu? Iya, aku mau free aja. Ya. Pintu waktuku terbuka untukmu. Aku mau jadi adminmu gitu kan. Ya nggak bisa gitu ya teman-teman. Tolong ya. Kalau teman-teman ingat waktu teman-teman mahal, teman-teman yang langsung kasih penawarannya. Kalau sampai penawaran kita nggak ada yang masuk ya udah baru kita rada ngalah ya Esther ya. Ya, jadi kita yang menentukan ya, kok ya. Iya, jangan kayak yang gitu. ngikutin waktu kita ya, seperti itu. Tapi tentu menyampaikannya yang ini ya teman-teman ya. Pasti kalau rekan kerja kita memang mau belajar, dia akan meluangkan waktu ya. Iya, teman-teman ya. Nah, ya kalau yang lain-lain sebenarnya mirip-mirip dan tetap melakukan sponsoring ya, kok ya. Tapi jadi di sini udah mulai serving ya, follow up ya terutama ya. Sudah mulai ada jadwalnya pendampingan dan follow up. Soalnya paling penting ini teman-teman, paling penting ini follow up-nya nomor 2 ini penting konsumsi produk ya. Karena orang itu kadang-kadang kita jual madunya, dia nggak tahu cara minumnya. Sama dia, gue mah senengnya hangat-hangat deh, gue pakai air panas minum madunya. Apa yang terjadi teman-teman? Khasiat madunya hilang. Nah, ini perlu dimasukkan di dalam rencana kerja harian kita juga ya, kok ya. Misalkan iya, perlu. Prospectingnya pagi sambil nemenin anak-anak PJJ, kita kan sambil chatting bisa. Tapi kalau follow up konsumsi produknya kan kadang-kadang mesti ditelepon kan nggak bisa juga kan anak-anaknya lagi belajar ditelepon. Jadi nanti selesai PJJ baru kita taruh di bisa ini ya, Esther zaman sekarang kan bisa pakai auto text atau enggak kita ada copy di notes. Nanti kita tinggal kasih ke mereka karena teman-teman kalau teman-teman mau orang ini repeat order, teman-teman mau nggak yang beli produk mau repeat order? Coba aku tanya di kolom chat. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa aku lewatin materi ini. Ada nggak? Mau pada repeat order nggak yang beli produk ke teman-teman? Kalau mau, ya teman-teman tolong. Masalah konsumsi produk ini pentingnya Esther ya. Kasih tahu cara minumnya pagi. Sehari sekali sebelum sarapan. Malam sebelum tidur kita bagusnya ada royal jelly-nya seperti itu ya. Kalau yang mulai makin bertambah lebih malah 2 kali ya Esther ya. Gitu kan. Kalau energinya apa ini penting. Juga nyimpennya kok. Makanya nyimpennya. Terus follow up juga downline yang belum dapat bonus ini gampang banget teman-teman ya THD1 ya. Teman-teman di bagian peta jaringan, di jaringan teman-teman cari list downline. Pilih komisi pending aja. Udah itu paling gampang. Teman-teman pastiin orang-orang ini bisa follow up lewat komisi pending. Aku pernah kok yang gini-gini follow up. Enak banget ya. Nah ini HD1. Ya. Jadi biasanya awal bulan ya kita bisa lakukan ini. Ya, sama ini ada pertemuan sama baca buku ya, Esther. Ya, betul. Oke, kita next ya. Nah ini yang dipentingin nomor 1 sama 2 dulu teman-teman lakuin ya. Karena jujur ya, masih banyak tuh yang udah diamond leader eksekutif juga banyak belum lakuin ini loh teman-teman. Penting ya. Sebenarnya dari follow up ini nanti bisa ketemu orang-orang yang mau aktif ya kok ya. Yang bagus ya. Betul, orang-orang bagus itu ketemu ketika kita follow upin satu-satu gitu.
Nanti dibagiin ya teman-teman. Nah ini untuk yang udah punya rekan kerja, berarti waktu kerjanya dia harus apa? Esther udah 50-50 nih ya. Ya, rekan kerja ini maksudnya downline-nya mau aktif ya kok ya. Aktif gitu ya. Nggak Nah, hanya kayak sekedar nih main. kayak Ci Esther udah mau aktif kan gitu kayak Kartini tadi ya. Udah mau aktif nih. Nah, itu kan pasti waktunya lebih banyak untuk dampingin dia. Tapi tetap harus sponsoring ya di sini, menarik ya. Harus kok, karena ya itu tadi kan kita punya harus buka 5 jalur tiap 5L ya, jangan 4L ingat ya, 5L ya. betul, 5L. Makanya tetap harus ada waktu sponsoring. Nah, di sini itu kenapa kita harus lihat HDI1 di sini itu teman-teman, kita tuh ibaratnya kalau kita leader, kita manajer atau direktur gitu ya. Kita tuh mulai melakukan namanya supervising, pengawasan. Kita harus tahu ya, di teman-teman yang sudah punya rekan kerja, tolong teman-teman di sini jangan males lihat bonus rekan kerjanya teman-teman. Karena disitulah pengawasan kita terjadi, disitulah ada perhatian kita timbul gitu kan. Kebayang nggak Esther misal, ini nih kamu jangan lupa ini follow up karena ini aku lihat bonus kamu udah segini loh. Ini tinggal kamu ngejar ini, tinggal nanti kamu dapat tiket. Terus kamu seneng nggak udah perhatian itu Esther? Senang. Iya kan? Makanya kita perlu setiap hari yang lihatinnya, jangan pas tanggal 25 baru dilihat kok. Iya, tapi teman-teman ini kenyataan ya, sampai sekarang tuh banyak leader-leader besar itu masih tetap nggak mau liatin bonusnya teman-teman sekalian, rekan kerjanya loh. Itu buat saya penting, karena ini pengawasannya ya kan peringkat dia kurang, kita harus mau lihat ininya ya. Sulitnya gimana, kita bisa tanya ya kalau misalkan kok turun atau kok naik gitu ya. Kok naik ini siapa nih orangnya yang naik, gitu kan kita bisa lihat di situ ya kok ya. Betul, sama ini Esther nomor 4 tuh menarik ya. Kita follow apa nih Esther, rekan kerja yang sudah punya downline untuk memastikan RKH enterpriser baru. Jadi justru yang bawah itu kita copy lagi yang pertama tadi Esther ya. Betul. Supaya duplikasinya berjalan ya. Jadi kita ngelihat dia sudah belajar belum, kan RKH enterpriser baru tadi itu ya, sponsoringnya udah belum, udah ikutin SONM belum, 5 training dasar belum. Nah itu tuh kita follow up sambil checking. Sama ini ada baca buku ya Esther ya? Betul, harus dari 1 sampai 3 dari tadi ada yang baca buku terus ya? Nah, bukunya mulai meningkat. Kualitas bukunya. Kualitas. Jadi teman-teman tolong ya baca itu nggak susah teman-teman. Yang susah itu starting awalnya kayak kita nge-gym. Yang susah itu olahraga pertamanya. Ya, kalau udahannya mah gampang. Kalau udah bisa ngelakuin ya. Nah, terus ini ya. kok, ada lagi nih kok. Yang mana nih? Coba. Membawakan BOS dan 5 training dasar. Nah, kalau kita itu sudah punya rekan kerja aktif, teman-teman harus cepet-cepet mau ngisi presenter training, entah di grup, entah di Heroes ya teman-teman ya, supaya apa? Pertama personal branding ya kok ya. Betul. Itu akan meningkatkan personal branding. Jadi kalau misalkan Anda akan mempermudah Anda closing orang baru di kelebaran Anda. Yang kedua kan kita mesti bantuin ya kok ya. Kadang kan bantuin rekan kerja yang dia masih belum bisa presentasi, tapi bisa ngundang orang. Nah berarti kan kita yang harus bawain. Iya, kalau bisa cepet-cepet jadi presenter nasional ya, Heroes ya. Betul. Itu ya bener banget. Ada rekan kerja aku tuh omsetnya setelah jadi presenter itu dia naik loh. 8 kali lipat, jauh. Banget. Kalau udah bisa jadi presenter cepet. Karena sudah 8 kali lipat loh teman-teman. Itu ada orang yang di sini gininya tuh ya. Rekan kerja aku. Bener-bener. Jadi teman-teman harus mau jadi presenter ya. Trainer ya, oke? Oke, ini. Nanti ada cara-cara ini. Nanti ini juga boleh di screenshot panitia dan bisa dibagikan ke grup Road to Diamond ya. Yang K1 dan K2. Oke. Ada yang tanya lagi nggak ya teman-teman ya? Kita ini yang terakhir nih. Oke. Sekalian kalau ada yang tanya ya. Kalau ini aku singkat aja ya, tapi kalau udah punya leader, teman-teman tolong ingat ya, mulai servicing ya, mulai fokus. Di sini teman-teman udah mulai pilih siapa yang teman-teman mau fokusin di sini ya. Kita jujur, waktu kita nge-search jam sehari, kita harus pilih siapa yang mau fokus supaya itu bisa jadi rekan kerja terbaik kita juga sama. Dan tapi di sini menariknya, Esther yang mau lihatin, ini kita tetap sponsoring ya. Tetap never ending sponsoring berarti kita tuh ya. Makin sedikit tapi tetap. Iya, teman-teman gampang. Kalau teman-teman mau cepat sukses ini, sok punya 100% dulu aja. Aku mau kayak Selvina, oke 400%. Kayak Koena 400%. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sponsoringnya nggak boleh berhenti ya teman-teman ya. Oke, nah ini. Ada apa saja agenda dari rencana kerja harian? Nah, boleh disebutin aja. Nah, ini praktek ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau bikin rencana kerja harian, oh ya, admin tolong di-share Excel-nya rencana kerja harian di grup di chat ya, di grup chat, atau nggak di grup juga boleh ya.
Jadi kok bukannya ngerjain setelah ngerjain HD jadi semuanya HD, ya enggak juga ya. Tetap harus dibagi ya kok ya waktunya. Misalkan kalau yang masih ngantor ya berarti kan jam kantor itu harus tetap kerjain kerjaan kantor gitu ya. Kemudian ya kita juga alokasikan waktu nih buat family time, me time-nya kita. Mungkin kita masih ada ibadah, mungkin kita pelayanan gitu ya teman-teman. Masukkan di rencana kerja harian kita. Baru nanti kita atur HDI-nya ini kapan. Misalkan mau prospecting-nya jam berapa, follow up-nya jam berapa. Nah nanti waktu membuat RKH kita akan kelihatan. Kok ternyata HDI gue masih sedikit ya jamnya. Nah, kalau misalkan kok kurang ya untuk mengejar target aku yang segini nih, nah makanya perlu konsultasi ya teman-teman ya sama Upland. Kok kurang kayaknya waktunya ya, nggak tercapai soalnya. Nah, berarti harus ada yang digeser. Geser, Apa harus. tuh? Apakah hobi kita gitu ya, yang harus kita kurangin dulu. Ini boleh diganti ya singkatannya, jangan rencana kerja harian. Misal teman-teman kenapa kerja boleh dia kok oke rencana aktivitas harian boleh nggak Esther? Boleh. Atau enggak kalau yang sanguin rencana menyenangkan harian. Boleh kan? Rencana cuan harian, terserah Cuan lah. harian boleh teman-teman, tapi yang penting kalau teman-teman ditulis dan dilakukan ya, ini penting banget ya Esther ya. Ya, betul. Oke, next. Nah ini saya mau kasih lihat ya, contoh RKH ya. Sebenarnya simple sih kok ya bikin RKH tuh ya, boleh di Excel, boleh pakai Google itu, kalender yang di HP suka ada kalender ya kok ya. Jadi pakainya pakai Jorte ya. Kalau Elster kalender saya banyak ngomongnya kalau banding Google Calendar deh, enak Google Calendar. Saya biasanya pakai yang di ini pokoknya yang di handphone gitu kan, ada tuh yang gambarnya kalender, udah saya klik aja di situ. Nah teman-teman ini nanti kita bagiin ya, nggak perlu teman tulis, cuma teman-teman udah dibagiin belum panitia? Sudah ya? Sudah. Oke ya, sudah. Nah ini teman-teman bisa ini rencana saya ya, tuh. Nah langsung saya ngomongin di sini kan, misal saya bikin rencana kerja saya ya, nah ini. Nah ini ya teman-teman ya, ini rencana kerja saya contohnya ya. Saya itu karena terus terang kan saya ada kerjaan di HD juga sekarang kan, dan saya mau ini profesional karena saya pengen hasilnya profesional teman-teman. Karena jadi saya dari bangun pagi itu saya ngitung RAB interior, kan ada orang yang mau bikin interior sama saya ya, furniture atau gorden itu ya. Kemudian Esther, ini kan kita tahu mau ada RTD ya, seperti teman saya udah role play sama dia. Saya udah tiktokan sama dia nih. Esther, ini kita mau ngomongin apa aja ya pas RTD ya. Ini kalau kita nggak role play, wah berat ya, menurut saya. Nanti kita nggak tahu, bengong. Nanti Esther mau lagi ngomong apa, bapak saya potong. Saya ngomong apa, Esther potong, kan? Nah, teman-teman, ini tadi harus direncanain ya. Terus dimasukkan di jadwal, teman-teman. Nah, ini ada konsultasi hari. Biasanya saya konsultasi atau enggak saya memberikan konsultasi di sini ya. Nah, after lunch ini prospek boleh nggak? Kan ada prospek waktu dan terus saya follow up customer interior saya di sini. Follow up nih siapa yang mau saya iniin, dan waktu itu kan kalau kita panitia dari jam 4 Esther ya udah harus to diamond ya. Nah, dari sini terus saya masukin family time saya mungkin malam di sini ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang sekarang ini kan dari saya pengusaha ya, kebayang teman-teman kalau saya tidak membuat rencana seperti ini. Kira-kira teman-teman mau nanya ya, kalau teman-teman punya rencana kerja seperti ini, lebih terbantu atau nggak sih sebenarnya? Coba boleh ketik di kolom chat. Terbantu nggak sih sebenarnya? Nah, coba nih. Teman-teman kalau punya rencana kerja lebih terbantu, oke ya. Teman-teman, yang tadi ngaku dosa mau tobat nggak sekarang? Mau tobat nggak? Mau ya tobat ya, oke tuh Josephine ini saudara malah ini harus tobat loh kamu Josephine, udah S2 nih dia, S2 loh teman-teman dia ini. Nah ya, oke tobat ya. Nah sekarang ini versi saya pengusaha. Nah mau tanya Esther, ibu rumah tangga punya rencana kerja atau enggak nih kira-kira? Kalau ibu rumah tangga wajib, kenapa? Karena padat. Ibu rumah tangga itu padat banget jadwalnya kita ya. Kita lihat ya jadwalnya Esther ya. Jangan dikira ibu rumah tangga nggak padat ya teman-teman. Nah ini jadwalnya Esther nih ya. Nah Esther boleh cerita deh singkatnya itu gimana? Yang kuning-kuning lah ya, yang kuning-kuning itu tuh jadwalnya saya kerjain HDI biasanya di situ teman-teman. Kalau yang yang coklat itu ya saya family time sama keluarga biasanya di situ. Karena anak saya homeschooling jadi biasanya saya kerjain HDI itu di atas jam 1 pagi itu udah ngupiak-ngupiak anak-anak gitu ya. Tapi kalau misalkan ada dadakan, misalkan meeting gitu ya, udah nggak apa-apa, bisa saya selip-selipin.
Tapi kayak prospecting apa segala macam saya masukin di siang ke sore sampai ke malam seperti itu. Esther mau nanya saya nih ya, ini kan ini idealisnya ya. Pernah nggak sih contoh aja, nggak usah jauh-jauh, olahraga tiap pagi, bolong gitu Esther, pernah nggak? Banyak kalau yang kayak gitu-gitu bolongnya kok. Nah, cuman maksudnya Esther kalau ditulis sama enggak lebih banyak olahraganya atau lebih enggak gitu? Tapi paling enggak kalau misalkan bolong ketika udah ditulis tuh kita jadi kayak iya ya kemarin aku nggak Jadi olahraga. reminder ya Esther ya? Misalnya oh iya ya kemarin aku belum baca gitu kan, itu lebih kelihatan sih teman-teman. Dan Iya. paling enggak dibayarnya besok gitu ya teman-teman ya. Nah ini kenapa pentingnya membuat RKH. Dan teman-teman, RKH ini beda-beda ya setiap orang, jadi disesuaikan dengan kondisi teman-teman masing-masing. Seperti itu. Dulu saya waktu mengawali, RKH-nya nggak sebanyak ini. Kenapa? Karena saya belum sampai jadi trainer, belum meeting ini, belum meeting itu, gitu kan. Tapi paling saya bisa kerjainnya misalkan 3 jam. Nah, tapi 3 jam itu biasanya di misalkan prospecting. Nah, prospecting itu saya sudah punya catatan, saya mau prospecting siapa aja. Atau misalkan nih, karena dulu offline ya, 3 jam waktu anak sekolah itu saya udah punya jadwal. Aku mau ketemu ke rumahnya si A. Habis itu 1,5 jam di sana aku mau ke rumah si B. Jadi waktu ke sana itu saya udah ngeliatin ini kok biar jangan bablas karena kalau udah ngobrol ngurumpi itu mak-mak bablas. Iya. Biasanya selesai itu langsung aku mesti ke sana nih. Nggak bisa lama-lama nanti kita ngobrol lagi ya. Yang penting tujuan kita ke sana udah misalkan dia closing atau dia nggak closing kita udah tahu kan. Kayak gitu kok. Hebat nih, ibu rumah tangga juga ada ini ya. Nah, teman-teman, sebelum masuk sesi tanya jawab yang terakhir, saya akan memberikan tips ya. Teman-teman gini, kita bikin rencana kerja itu sesuaiin sama kita, tapi aku punya tips dari kepribadian ya. Teman-teman di sini kan tahu ya kepribadian, ada sanguin tuh yang senang ngobrol, happy gitu ya, Esther ya. Ada yang koleris, misal kayak pemimpin gitu, yang senang ini lebih ke karakternya senang kerja, mimpin, produktif. Ada yang pragmatis yang cuek, senang kedamaian. Ada juga yang melankolis yang detail orangnya, tapi agak misal detail tapi dia sensitif misal melankolis itu ya. Nah, teman-teman gini ya, rencana kerjanya itu teman-teman boleh bikin, tapi tolong teman-teman gini ya, untuk yang sanguin, teman-teman tolong, misal gini, teman-teman itu rencana kerja mau kerjain pekerjaan itu dan waktu kerja itu waktunya 1 jam ya. Teman-teman tolong dikali 3. Jadi 3 jam waktunya. Karena terus orang sanguin itu orang yang paling senang freedom dan kebebasan. Saking senangnya freedom, dia tuh paling benci sama namanya rencana kerja harian. Tapi teman-teman tetap seorang sanguin sekalipun, Esther ini sanguin Esther ya? Sanguin saya. Kalau nggak pakai RKH bablas kok. Nah, tapi ternyata dia bisa gini juga ya. Karena kan itu terlatih Esther ya. Awal-awal paling nggak suka ya kayak gitu. Karena udah ingat, oh ini cuma 1,5 jam sama dia. Jadi awal-awal teman-teman untuk yang sanguin, ya beliau senang happy, rame, nah tolong satu aktivitas tuh kali 3 dulu. Nanti lama-lama kalau udah bisa padat boleh. Kenapa harus kali 3 kok? Karena orang sanguin itu kalau ngobrol suka kebablasan. Mau sejam jadi 2 jam, nah sejam ini tuh bisa dia tolerir untuk istirahat dulu, misal otak atau enggak dia mau prospek lagi orang yang lain. Kalau orang ini tipenya koleris atau pragmatis, dia boleh satu aktivitas itu dikali 2. Jadi misal contohnya kita mau prospek orang gitu ya. Kalau nggak kita mau misal contohnya kita mau role play 1 jam dia beres. Kasih 2 jam deh. Kita kan gini teman-teman kan kita juga bukan robot ya. Kita kerja juga harus ada happy-happy-nya. Saya pun jujur ketika ngomongin interior tuh saya ngobrol happy-happy sama teman ngomongin interior paling 20-30 menit. Sisanya mah 40 menit ngegosip, ngegibah sama ibu-ibu. Gitu teman-teman. Jadi biar enak gitu ya. Dan kalau teman-teman melankolis, nah ini penting. Dia bisa sesuai on target. Sesuai jadwal biasa. Benar, karena dia emang detail orang-orangnya. Nah ini bisa jadi ya, tolong. Jadi kalau yang terkolaris pragmatis itu dikali 2 aktivitas tersebut waktunya. Kalau yang sanguin, batasnya maksimal 2 kerjaan dulu sehari. Bisa 1 aja udah hebat tuh, sampai 2 ya Esther ya. Tapi lama-lama bisa nih. Ini orang sanguin loh Esther ya, bisa ini ya Esther ya. Luar biasa. Orang sanguin setelah 4 tahun teman-teman. Iya ya. Begini. Kalau dulu di awal-awal ya paling cuma 3 jam itu. Ya karena dulu offline jadi lebih waktu itu habis di jalan ya kok ya. Iya ya. Seperti Nah, ini udah lagi nggak ya coba. Udah kayaknya kok. Udah ya, oke ya. Nah, sekarang tinggal kita masuk sesi apa Esther? Tanya jawab. Sesi penerawangan ini ya. Dan sebenarnya teman-teman ini tugas yang untuk pertemuan kali ini. Ayo coba dibuat nih teman-teman. Tadi kan udah dibagi ya ininya ya
Excel-nya nih, di grup kan udah dibagi teman-teman. Nah, ayo coba Anda buat. Kalau misalkan nggak di Excel, Anda bikin di buku juga boleh ya kok. Yang penting Boleh. kita simple aja. Misalkan kalau tadi kan karena kita udah banyak yang harus dikerjain jadi padat gitu. Tapi mungkin untuk teman-teman yang baru misalkan, oh saya besok hari Jumat ya. Hari Jumat saya mau prospectingnya misalkan jam 10 sampai jam 12 atau jam 10 sampai jam 11 misalkan. Anda tulis aja jam 10 sampai jam 11 itu dulu bentuk RKH saya dulu zaman dulu kayak gini kok. Boleh aku share nggak kok? Boleh. Saya bisa nge-share ya. Bisa ya, udah ini kan. Host kan ya. Oh. Terus saya ada 2, saya jadi co-hostnya dua-duanya ya. Udah. Saya ada 2. Jadi teman-teman saya dulu kalau bikin RKH itu ini luar biasa teman-teman yang masih bertahan ya. Saya itu cuman bagi gini aja nih. Kok nggak bisa? Nah, simple begini doang kok. Senin terus misalkan saya kan dulu itu anak-anak sekolah tuh jam 8 sampai jam 10. Ke rumah Lisa misalkan. Presentasi. Terus misalkan karena kalau offline ya mesti ke sananya dulu, terus basa-basinya dulu itu lebih lama. Nah, biasanya itu besokannya Selasa. Udah gini aja kok. Nggak apa-apa juga, yang penting ditulis. Gitu. Misalkan Selasanya jam 8 sampai jam 10 karena saya dulu cuma bisanya jam 8 sampai jam 10 doang ya. Saya udah punya rekan kerja baru nih, namanya misalkan Yuni nih ya. Yuni belajar misalkan PK. Ya udah, berarti Selasa itu saya Yuni ketemuan sama Yuni ngajarin dia PK. Karena dulu offline saya jauh dari kantor, jadi mau nggak mau saya mesti ngajarin one by one teman-teman. Nah sekarang ini kan teman-teman udah enak ya di era digital. Nah itu juga bisa juga dibikin begini. Rabu misalkan jam 8 sampai jam 10 karena anak-anak sekolah. Kalau sekarang kan udah nggak bisa, mama pagi udah malah nggak bisa kerja ya karena PJJ. Nah ini nanti Anda tinggal sesuaikan, misalkan jam 14 sampai jam 16 kita baru bisa prospecting. Nah prospectingnya kalau bisa ditulis prospectingnya si A, B, C. Nah itu daftar namanya udah ada di depan laptopnya tuh kok. Nah iya, jadi bisa multi ya langsung ya. Ya, gitu. Atau misalkan ya kayak tadi ikut POS misalkan ya hari Kamis gitu. Ini versi amburadul ya, RKH versi amburadul. Kalau yang tapi tiap hari itu selalu ada hadiah yang disentuh ya. Ya, konsisten kok. Supaya apa? Supaya hasilnya ada. Nah itu ya. Gitu. Yo, teman-teman banyak belajar gak dari RKH sama digital prospecting hari ini? Rasain nggak manfaatnya teman-teman nih? Ayo. Jadi ayo dicoba dibikin dulu teman-teman. Paling nggak 1 minggu ke depan deh. Tanggal ini tanggal berapa kok? Tanggal 26 ya? 26 sampai tanggal 31 tuh. Harus bikin loh teman-teman, bisa 1 minggu ke depan Esther ya, harus bisa. Ya. Nanti di-upload di ini ya, di absennya Google itu Drive, ya, grup ya. Google Drive tugasnya supaya apa? Supaya paling nggak teman-teman udah mikirin nih 1 minggu ke depan aku mau ngapain kok. Yang paling penting itu RKH yang produktif kok. Produktif itu apa sih? Prospecting itu produktif, menghasilkan omset ya. Kemudian kalau bisa presentasiin siapa? Kalau nggak bisa presentasiin, aku undang siapa nih? Misalkan aprennya lagi bikin BOS hari Sabtu. Nah, aku mau undang BOS aplen, yang aku undang siapa. Nah, ngundangnya itu Anda masukkan di RKH-nya. Nah, itu ya. Teman-teman nih, yuk kita mau nanya, ada nggak satu pertanyaan aja? Ada yang mau bertanya atau nggak belum jelas nih soal RKH dan yang masih belum, ini make sense gak sih bikin RKH sama kesuksesan kita, benar gak sih? Gitu. Ada yang mau bertanya nggak nih teman-teman yuk? Apa? Wah, ini pinter-pinter ya? Semoga nggak bingung ya. Saya takutnya nggak ada yang tanya itu bingung kok. Iya. Teman-teman, siapa yang mau makan malam? Aku cuma nanya sih. Siapa yang mau makan malam? Iya.
Iya nih, nggak apa ini kita udah beres sesinya. Ada yang mau bertanya Ini luar lagi? biasa ya 104. Waduh sampai lupa loh. Saya tadi mau tanya tapi lupa. Ya ampun Grace, yang luar biasa. Nanti kalau ingat boleh langsung chat di Teman-teman ingat ya, teman-teman kan mau jadi orang sukses ya, grup. nggak mau jadi orang gagal. Jadi teman-teman harus punya RKH atau nggak nih? Pertanyaannya. Yuk, harus punya ya. Nah, oke harus punya nih ya. Tolong diulang, saya masih bingung. Boleh nggak Erli Lukita ini bertanya aja langsung open mic ya, Erli Lukita nih. Bingungnya di mananya? Boleh. Charlie? Supaya nggak terlalu rumit sih pertanyaannya. Boleh open mic Charlie. Ya, Erli Lukita. Nah. Mana? Bisa nggak? Selamat pagi. Boleh, gimana Ci? Oh ya, Ya, untuk boleh. C. Esther sama Ko Hendrik, Yuk. untuk RKA-nya itu bingungnya itu untuk apa? Untuk aturan di jadwal-jadwalnya itu loh. Maksud aturan? Untuk nata jadwalnya di RKH-nya itu loh. Nah, caranya Cici punya waktu mengerjakan di HDI-nya jam berapa sama jam berapa dulu. Cari Gitu. slotnya dulu, baru diisinya apa. Jadi tulis dulu rutinitasnya gitu ya. Nah, Kalau misalkan cara paling gampang tuh tulis dulu rutinitasnya gitu. Biasa betul. kalau Erli ini profesinya apa boleh tahu? Ibu rumah tangga. Berarti nyiapin sarapan bisa jam berapa? Ya nggak mesti sih, kadang kan hari Senin Selasa anak yang kecil kan ada Zoom, itu jam 8 sampai jam setengah 10. Oh, berarti Kadang jam kalau 8 sampai pagi jam 10 kita itu sempet, Zoom pagi. sekolah anak ya. Berarti kan nggak bisa ini Nah. benar nggak? Nggak bisa diganggu gugat itu. Nah, Nah, itu jam dimasukkan 10 dulu sampai tuh. Nah, terus udah gitu ngapain biasa? Biasanya kalau pagi saya sempat selesai masak, ya selesai Zoom, saya ngajari yang besar. Yang Berarti anak yang jam besar, bantunya anak 8 yang sampai besar. jam 12 itu kan waktunya buat belajar anak, bener ya? Ya. Terus jam 12 sampai jam 1 itu berarti makan siangnya nyiapin juga, kayak gitu, bener nggak? Ya. Nah, berarti waktu luangnya, nah ini berumah tangga berarti ya. Waktu luangnya rata-rata jam 1 sampai jam 3 atau sampai jam 4 ya, antara itu ya? Nah, di waktu luangnya itulah ya, Esther, ya gimana nih? Coba Esther. Nah, ketika udah ketemu nih, misalkan, oh aku berarti bisa kerjain HD di jam 1 sampai jam 4 tadi ya, karena udah beres semua kan, urusan anak, tetek bengek gitu, segala macam. Nah, jam 1 sampai jam 4 ini yang kita perlu pikirin. Nah, kalau tadi ngelihat RKH baru nih, RKH Enterpriser baru kan kita mesti sponsoring, mesti belajar gitu kan ya. Yang terpenting kita masukkan dulu, aku mau sponsoring atau prospectingnya itu di jam, misalkan jam 1 sama jam 2, misalkan. Aku prospecting. Atau jam 1 sampai jam 3 lah. Saya prospecting misalkan. Nah, berarti 2 jam prospecting itu kalau bisa udah tahu nih. Kan tadi targetnya sehari prospecting 20, betul nggak? Ya. Kalau orang baru. Nah, 20 nama itu teh udah ada dulu, C. Ya. Jadi bukan di waktu prospecting kita baru nyari nama, baru mikir, siapa ya? Berarti malamnya sebelum kita besok kerjain, itu malamnya itu kita udah siapin daftar namanya dulu nih, 20 orang ini siapa aja. Jadi besok jam 1 itu udah tinggal WA-in kek, tanya kabar kek, atau telepon, atau apa. Dan termasuk kontennya itu yang mau di-share itu apa. Misalkan saya mau ngundang dia di acara HEG, kan ada ya, acara dokter atau acara apa yang kita mau undang. Nah, itu dimasukkan di situ. Nah, sesudah itu boleh kita lakuin aktivitas itu ya sesudah biasa aja seperti itu. Tapi minimal kalau emang ada waktu luang lagi mau jadi boleh, mau family time boleh. Tapi kuncinya Charlie ini di sini tuh kita harus konsisten intinya mah. Kita tuh nggak perlu ya, kita tuh bukan cari orang yang maaf ya kerja 8 jam 10 jam sehari tapi nggak konsisten. Jadi kerjaan hari itu cuma seminggu 2 hari gitu ya. Lebih baik tiap hari tuh kita nyentuh tapi konsisten ya cuma 2 jam 3 jam. 2 jam tapi tiap hari. Iya. Nah, kurang lebih dapat nggak Charlie ini ya? Nah, terus kadang ini satu trik lagi Ko Hendrik yang nah, boleh gimana kan? Kadang kan waktu belajarnya terus kapan kan banyak banget yang harus dipelajarin ya. Nah, salah satu yang bisa diikutin adalah pertama kalau memang teman-teman bisa ngeluangin waktu kayak gini ini bagus banget nih. Udah kosongin rumah udah beres, apa udah beres, pokoknya aku mau fokus belajar. Ketika kita bisa melakukan itu akan lebih cepat. Tetapi kalau misalkan masih belum bisa waktunya karena kan kalau baru kadang-kadang keluarga belum
dukung gitu ya kok ya. Nah, kita bisa ngelakuin misalkan sambil setrika saya sambil ikutin training Heroes apa gitu. Sambil multitasking ya, Di? sambil cuci Bisa. piring di depan dikasih tablet sambil ngedengerin sesi apa gitu. Jadi sekalian cuci piringnya beres, paling enggak itu kok dapatlah 30-40% ilmunya, walaupun tuh belum mudeng-mudeng banget. Tinggal diulang lagi aja besok. Gitu. Jadi waktu ngerjain pekerjaan rumah itu bisa sambil belajar. Tidurin anak bisa sambil pakai ini ya, earphone ya. Jadi nggak ribut kan. Nah, itu bisa. Ya. Nah, oke. Tapi dapat ya Charlie-nya. Ya, sudah kok Hendrik, sudah. Ini ada pertanyaan baru nih kok. Tips Ya, buat yang karyawan. Bukan, tadi di atasnya ada yang Grace. Semakin detail semakin bagus gak ya? Oh iya. Nah, sebenarnya bukan semakin detail makin bagusnya, yang penting semakin dilakukan aja semakin bagus itu. Betul. Detail sama enggak mah jujur itu gimana orangnya, tapi masalahnya teman-teman mau lakukan atau tidak itu RKH-nya. Yang bagus itu semakin dilakukan jujur ya. Detail boleh dipercantik, mau pakai gambar kupu-kupu juga boleh. Misalkan mau piknik atau tambah kuenya, tapi gini, kalau tidak dilakukan sama aja dengan nol. Jadi ya, kuncinya di melakukannya Esther ya. Ya. Dapat ya Grace ya kurang lebih ya. Boleh detail, tapi jangan sampai detail nggak bisa dilakuin itu. Jadi yang jadi bukan jadi dilakuin malah stres. Dibuang tuh RKH jadinya. Jangan bikin ya. RKH-nya udah stres gimana ngelakuinnya. Jadi teman-teman yang penting tuh harus happy bikinnya. Dan kita tuh bayangin kayak gini aja, senang-senang aja. Kayak saya dulu waktu di awal itu, aku mau prospecting Lisa misalkan. Itu tuh saya ngebayangin itu tuh, itu udah lama aku nggak ngobrol sama dia. Jadinya seneng kok. Nah, gitu ya. Jadi dilakukan besokannya gitu. Gitu ya. Ini next lagi ada ya tips and trick buat karyawan ya. Jujur. Nah, boleh dari Esther dulu nggak apa nih? Kalau karyawan biasanya bisa mengerjakan kan after office hour kok. Jadi yang benar-benar kita atur waktu kita setelah office hour itu jam berapa yang bisa ya, terus sebenarnya yang dilakukan apa ya tergantung yang kita mau lakukan ya. Yang kayak tadi. Nah, aku jujur kalau ini aku punya pertanyaan agak menohok ya. Siap-siap nih ya, siapkan mental. Karena gini, yang karyawan di sini ya teman-teman, berani nggak teman-teman bayar harganya? Saya aja yang pengusaha jujur ya, saya kerja di ISG itu udah 8 jam lah ya, sekarang saya kurangin jadi 6 jam 8 jam ya, lalu 10 jam 12. Itu tambah loh, karena penyesuaian waktu. Jadi teman-teman kerja di office itu rata-rata 9 to 5 ya, benar nggak? Jam 9 sampai jam 5. Berani nggak teman-teman nambah 2-3 jam kerja kalian, supaya kalian dapat ilmu dan bisa berhasil di sini. Karena kuncinya kalau karyawan sesimpel itu, berani nggak bayar harganya. Karena saya jujur ya, maaf ya, saya banyak melihat di sini itu yang mulutnya bukan di sini ya. Saya banyak melihat yang pernah saya temuin itu yang karyawan itu yang teman-teman sih saya harapin nggak ya. Mulutnya mau, berani bayar harganya nggak mau. Ya, itu yang bikin gagal kok. Nah itu, saya nggak ngomong karyawan ya. Alasannya udah capek. Kalau capek minum Power Energy teman-teman, serius cobain. Aku minum Power Energy sama Bio Ultra, makanya tetap seger jam segini kerja. Karena gini, yang masalahnya mau berani nggak teman-teman di sini bayar harganya, nah itu. Bayar capeknya mau nggak untuk membangun. Karena itu yang pasti bikin kita sukses. Even teman-teman yang karyawan posisinya kerja cuma hari 3 jam, 2 jam, tapi konsisten gitu ya nambah jam kerjanya. Gitu kan tetap weekend bisa libur boleh kan? Boleh. Nah gitu. Jadi jangan kepaku sama 9 to 5. Makanya Jack Ma pernah ngomong 9 to 9 kan, dia ngusulin kan pemerintah Cina kan. Karena emang yang benar itu kerja itu sebenarnya happy. Gitu ya. Jadi teman-teman Rahel dapat ya, kurang lebih ya Rahel ya. Jadi yang aku minta bukan kebalik caranya ini, tapi berani nggak Rahel banyak bayar harganya untuk menjadi sukses di sini. Untuk melayani, menolong orang-orang, teman-teman rekan kerja Rahel juga gitu ya. Itu kurang lebih Rahel ya. Dapat ya teman-teman ya. Ya sudah tuh. Esther kayaknya udah ini deh 19:13. Oh, ya ampun. Luar biasa teman-teman. Iya. Maaf ya hari ini kita sengaja padetin karena biar teman-teman dapat ya materinya. Karena besok kan kita biar konsen sama Pak Hendra Utama ya. Kita berdaftar nama. Nah ini kuncinya. Gimana kita cara nemuin diamond kita dari daftar nama kita ya teman-teman ya. Nah itu. Kita ada sesi foto nggak nih Esther? Sepertinya sudah difoto ya sama panitia. Sudah ya mungkin ya. Candid, oke, thank you banget rekan-rekan buat apa ya? Dapat ya teman-teman ilmunya hari ini, ada yang ngerasa dapat ya terberkati dengan ilmu hari ini? Bagus ya materinya hari ini ya. Emang hari ini kita lebih mau teknis ya teman-teman ya.
Karena kemarin Dan- udah banyak motivasi juga nih kita. Betul. Dan langsung dibuat kok ya RKH-nya 1 minggu ke depan, langsung besok dipraktekkan sekalian ilmu prospecting-nya tadi ya kok ya. Jadi langsung. Nah, nanti tinggal dievaluasi lagi ya teman-teman. Kemudian karena besok itu Kohendra mau ajak kita untuk bedah daftar nama, kalau bisa PR-nya teman-teman, ya. kalau bisa harus ya, harus Harus. siapin 150 nama teman-teman Anda di daftar nama Anda. Jadi siapin dulu 150 supaya besok bisa ngikutin sesi. Boleh nggak follower IG 100 kita masih semua tuh nama daftar nama kita, boleh ya? Kenapa? Di follower IG kita tulis tuh daftar nama follower IG kita, boleh ya? Boleh Esther ya? Boleh, boleh. Boleh. Kontak HP boleh gitu ya. Kalau nggak chat story deh teman-teman, WhatsApp sama siapa tulisin aja nama. Ya, boleh. Jadi ingat ya, entah tukang apa masukin aja dulu semua. Seperti Gitu itu. ya. Sambil kalau ada yang ingat REAB-nya ya nggak apa-apa diisi. Tapi yang penting namanya 150 dulu ya, kok ya. Iya ya. Oke, thank you semuanya. Mohon maaf teman-teman kalau maaf juga nih. ada kekurangan dari kami berdoa supaya apa yang kami bagikan bisa sama-sama bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dari Karen, mewakili Karen, Kartini, Ko Hendrik, kami semua mengucapkan sukses buat teman-teman. Kita ketemu lagi besok ya. Ya, go Diamond ya, road to Diamond nih ya. Go Diamond. Thank you. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya betul. Betul, 150 Cherry, ya. orang dan buat RKH ya. Oke. PR-nya 2. Oke. Thank you ya semuanya. Tuh.